Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Sekarang aku mau bilang makasih dulu udah berkenan ikut live hari ini. Judulnya apa ya? Sekolah dan berkeluarga di Swedia. Work-life balance mungkinkah? Mungkin nggak? Kita lihat. Ya, oke. Nah sekarang aku jelasin dulu kenapa aku ngajak suami aku di sini gitu. Nah, yang pertama karena aku ngerasa beliau cukup punya pengalaman, sempat 8 tahun tinggal di Swedia, terus S2 di sana ya sebagian. Terus S3-nya juga alhamdulillah udah selesai S3 dan tesis disertasinya terpilih jadi best doctoral thesis di tingkat departemen dan juga tingkat kampus. Nah, makanya aku ajak suami aku untuk berbagi di sini. Nah, oh ya, dalam rentang waktu S3 itu kurang lebih 4 tahun, kita juga alhamdulillah dikaruniai 2 anak gitu. Nah, jadi di sini mau dikulik gitu. Gimana bisa menyeimbangkan antara sekolah atau kerja ya, karena S3 di Swedia kan itu dikonsider sebagai kerja. Jadi gimana punya sekolah atau karir tapi bisa tetap mencoba balance di keluarga gitu. Dan apa aja yang dipelajari dari selama tinggal di sana. Nah, itu kurang lebih perkenalan singkatnya. Sebelumnya ayo langsung saya berikan kesempatan pada Pak Ferry untuk mengisi di sini. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia atau di mana aja yang berada. Jadi ini pertama kali pengalaman saya live ya. Saya nggak punya Instagram, jadi mohon maaf kalau agak katrok sedikit atau nggak tahu gimana mainnya. Tapi mungkin langsung sharing aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung dijawab. Jadi pertama memang sesuai topik bersekolah dan juga berkeluarga di Swedia gitu. Jadi memang ada pelajaran yang penting banget yang saya dapat. Jadi saya dulu 8 tahun di Swedia dari tahun 2010. Kemudian menikah 2012, tapi dulu istri masih di Indonesia, cuman setiap 6 bulan sekali biasanya langsung kita ke Swedia berlibur. Dan akhirnya 2014 baru full time istri ikut ke Swedia. Langsung juga 2 bulan kemudian anak lahir di sana dan juga sampai akhirnya kita pergi dari Swedia Oktober tahun lalu gitu. Jadi di topik ini memang penting banget kita bisa mengetahui 2 hal utama yang sama-sama berkaitan gitu. Karena topiknya 2 kan, kita sekolah atau mengambil edukasi dan satu lagi berkeluarga. Jadi dua-duanya ini faktor yang sangat-sangat disupport dengan sistem di Swedia. Yang pertama, kalau kita udah boleh spoiler ya, mungkinkah work-life balance di Swedia? Sebenarnya jawabannya secara umum di seluruh dunia sebenarnya mungkin gitu loh. Cuman tinggal kita dan bagaimana kita bisa mengatur waktu. Tapi di Swedia terlebih-lebih hal keduanya ini sudah dikondisikan oleh negara sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah tercapai. Jadi mungkin kalau di Indonesia kita agak struggle sedikit karena ya di kerjaan dituntut seperti ini, di rumah juga dituntut seperti ini dengan sosial dan budayanya. Jadinya kita yang harus pintar-pintar cari cara supaya bisa work life balance gitu. Tapi kalau di Swedia, negara sendiri dan sistemnya di sana sudah membentuk supaya memang kita bisa work life balance gitu. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari sini supaya kita bisa implementasikan. Jadi yang pertama, sistem edukasi misalkan. Jadi kita kalau ngomongin Swedia itu nggak bakal lepas dengan value Swedia yang unik yang namanya lagom. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar, entah di buku, saya pernah tahu ada buku juga sudah diterjemahkan bahasa Indonesia tentang seni lagom, yaitu yang kalau diartikan dalam istilah lagu dangdut itu sedang-sedang saja gitu loh. Jadi tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Dan ini value ini benar-benar terasa di Swedia. Jadi orang itu nggak bakalan untuk misalkan untuk kultur sekolah deh, nggak bakalan ada orang yang ada tetap outlier atau pengecualian terlalu ada, tapi secara umum orang itu rata-rata belajar ya untuk ilmunya sendiri aja, nggak bakal pengen mencapai nilainya semuanya A misalkan. Biasanya yang begitu ya orang Indonesia atau orang-orang dari Asia lah. Tapi orang Swedia sendiri mereka santai, mereka lebih pilih saya pengen dapat ilmunya, ya saya belajar itu. Kalau saya nggak ngerti ya udah, ada pelajaran yang saya nggak suka, ya udah saya lepaskan pelan-pelan walaupun tetap lulus gitu loh. Jadi value ini sangat-sangat meresap di kebudayaan orang-orang Swedia, value lagom, mulai dari cara mereka bekerja, cara mereka sekolah. Jadi misalkan kalau dari cara mereka bekerja, mereka nggak bakal ngoyo cari uang sampai mereka jadi super kaya gitu loh. Menurut mereka
gaji atau pekerjaan itu cukup kalau udah bisa menghidupi keluarga, nggak perlu jadi orang kaya banget sampai-sampai kerja 24 jam sehari dan segala macam. Jadi budaya lagom ini sebenarnya sangat bagus untuk kita adopsi ya. Jadi budaya, kalau dalam istilah Islam bisa dibilang qanaah lah. Jadi merasa cukup dengan apa yang kita punya, cukup agar kita tidak kekurangan, tapi juga cukup dan tidak berlebihan sampai-sampai jadi melupakan hal yang lain gitu loh. Dan dalam pendidikan, terutama S3 misalkan. Jadi kalau nanti kayak tadi saya lihat di beberapa nonton ada juga mantan-mantan alumni Swedia, nanti mungkin bisa juga sambil komentar setuju atau nggak setuju, memberikan persepsi masing-masing. Jadi misalkan dalam ini yang saya temukan unik sekali ya. Jadi saya sebagai background saya itu S1-nya di NTU Singapura. S2 saya itu dua universitas ya, satu di Belgia di Leuven dan yang keduanya di Chalmers di Swedia. Jadi saya berangkat tentu dari kultur Asia. Apalagi saya S1-nya di NTU Singapura, yang dimana-mana lagi salah satu negara yang paling kiasu kalau bahasa Singapuranya. Kalau bahasa Indonesia itu kira-kira nggak mau kalah lah. Ambisius banget. Tiger mom, tiger dad, semua tiger ada di sana lah. Jadi saya hari pertama kuliah di NTU, malamnya itu sudah ada orang-orang dari Tiongkok ya, sudah belajar. Hari pertama, bayangin gitu loh, gimana nggak stres. Nah, tapi ketika di Swedia, jadi saya berangkat dari mindset seperti itu, tidak mau kalah, nilai harus yang paling bagus, kalau enggak bakal ketinggalan sama yang lain, kalau enggak nggak bakal dapat kerja, kalau enggak ya banyak lah kalau enggaknya, diancam dengan nanti nggak dapat gelar, diancam dengan, jadi kan kalau di Singapura itu ada ini ya, seperti di Indonesia lah, ada cum laude dan segala macam gitu loh. Jadi ketika kita gagal satu pelajaran, itu cum laude itu udah nggak mungkin lagi, walaupun IP-nya nanti mungkin 3,9 gitu loh. Jadi pressure-nya keras banget. Terus akhirnya saya ke Swedia, ternyata kultur belajarnya sangat-sangat santai banget. Makan saya pernah bilang sama teman saya, ini kuliah macam apa? Kok kuliah nggak ada pressure sama sekali gitu loh. Jadi ternyata di sana memang kultur budayanya adalah semua orang sudah bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi kelas banyak dibentuk untuk kelas berdiskusi ya, untuk silahkan cari ilmu sendiri. Dan yang paling menarik adalah tidak adanya IP. Jadi ini tercermin akhirnya dari mentalitas orang Swedia. Jadi mereka tidak bakal diadu, orang itu tidak bakal diadu siapa yang paling pintar, siapa yang paling tinggi nilainya. Jadi tidak ada IP. Nilai tetap ada 3, 4, 5, tapi tidak akan pernah dimasukkan ke dalam IPK. Atau istilahnya ya itu dikumulatif lah. Jadi misalkan setelah saya lulus, saya baca, oh ternyata IPK saya 4,9 misalkan. Enggak, di Swedia enggak. Kita ujian, kita ada nilai, tapi nggak bakal pernah ada IP. Akibatnya apa? Akibatnya kita merasa masuk di kelas karena kita pengen dapat ilmu, karena kita memang peduli sama ilmunya, kita nggak peduli sama angkanya. Kemudian bentuk kedua adalah dia ada ujian, tapi ujiannya bebas diambil sebanyak mungkin kalau kita nggak lulus gitu loh. Bahkan kalau sudah lulus pun, kalau kita masih merasa pengen menjadi lebih baik lagi, silakan diambil, tapi tidak ada batasnya, tidak ada ibaratnya cuci nilai itu nggak ada. Jadi boleh diambil sebanyak mungkin karena nggak ada efeknya. Dan nggak ada aib ya. Jadi makanya di sana orang nggak lulus ya udah santai, karena nggak ada pressure untuk selalu perform, pressure untuk punya IPK tinggi sehingga bisa diterima kerja dan segala macam gitu. Jadi sedikit demi sedikit mindset ini benar-benar membentuk orang Swedia yang kita sekolah itu bahagia. Karena kita tahu sekolah kita mau dapat ilmu, kita bukan sekolah untuk mengejar prestise atau mengejar nilai gitu loh. Nah, itu dua contoh yang paling menurut saya paling menohok sih. Jadi memang menarik banget sistem di Swedia. Bahkan untuk Eropa pun banyak yang bilang Eropa itu secara umum lebih rileks dibandingkan Asia. Betul banget, saya saksi sendiri, saya dari NTU. Tapi bahkan antar Eropa pun Swedia itu termasuk yang jauh lebih rileks lagi. Seperti misalkan ketika saya di Belgia S2, pressure itu tetap masih ada, nilai tetap ada IP-nya, bahkan sampai ada cum laude, summa cum laude, magna cum laude dan segala macam gitu loh. Jadi sedikit banyak tetap mempengaruhi approach kita terhadap belajar itu untuk pelajaran di Eropa. Jadi di Swedia seperti itu. Akibatnya seperti apa? Yaitu tadi kita lebih rileks untuk sekolah, kita lebih merasakan kehidupan yang lebih lebih imbang lah. Sekolah ya sekolah, tapi ketika keluar dari sekolah kita bisa menikmati hidup gitu loh. Dan ini berlanjut ke jenjang-jenjang berikutnya. Jadi bukan untuk S2 saja. Begitupun dengan S3, karena misalkan
topik ini kan sebenarnya mungkin relevan untuk yang pengen S3 ya, karena hitungannya sudah bekerja dan biasanya sudah banyak berkeluarga gitu loh. Nah, S3 ini lebih menarik lagi karena sistemnya juga dibikin sama seperti S2, sangat rileks dengan hierarki yang hampir-hampir tidak ada. Jadi profesor dan anak buah itu tidak ada sekatnya, dan lagi-lagi saya berani bersaksi karena saya udah berpenegara di Eropa ya, bahkan tingkat hierarkinya ini pun masih jauh lebih tinggi dibanding negara Eropa lain. Kalau untuk di Belgia misalkan, kita masih harus memanggil profesor kita dengan sebutan profesor atau sir. Di Belanda juga, walaupun jelas masih ada exception, kadang-kadang ada beberapa orang yang tetap lebih pengen lebih menjaga jarak. Cuman kalau di Swedia itu sudah sebagai norma gitu loh. Jadi kalau di beberapa negara itu exception, tapi kalau di Swedia itu normanya seperti itu. Nggak boleh kita manggil orang lain tuh dengan prof atau sir. Semua panggil nama. Bahkan saya ada profesor saya yang udah tua banget, 80 tahun, sudah termasuk top di bidangnya di Swedia. Bahkan saya ngomong sama dia juga panggil pakai nama aja. Mungkin dia umurnya sama kayak kakek saya gitu loh. Jadi saya juga nggak enak sendiri. Cuman budaya yang dibangun seperti ini jadi membuat kita lebih nyaman bekerja. Nah, kalau kita udah masuk ke dalam lingkungan S3, maka lebih menarik lagi bagaimana kita bisa mencapai work-life balance ya. Karena pertama, dan di Eropa pada umumnya ini sudah berlaku juga di umum di Eropa, kontraknya jelas. Ketika kita mulai S3, maka kontraknya adalah per minggu waktu kerja kamu adalah 40 jam atau kadang-kadang 38 jam. Jadi tidak boleh ada yang memaksa bekerja di luar 40 jam selama seminggu. Jadi kalau di rata-rata kira-kira ya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Nah, kalau untuk Asia, pengalaman saya seperti ini nggak ada di klausul, tapi mungkin ada, kalaupun ada nggak pernah ditaati gitu loh. Karena at the end of the day, titah profesor mengalahkan semua kontrak lah ibaratnya. Jadi, dan kita nggak bisa apa-apa. Profesor bilang saya harus masuk jam 7 pagi sampai jam 11 malam, hari Sabtu pun ya saya masuk. Tapi kalau di Eropa, saya disuruh pulang jam 6 setiap hari, ya saya bilang nggak bisa, ini sesuai kontrak, nggak boleh seperti ini. Dan mereka menghargai. Jadi, ini salah satu nilai lebih di Eropa, terutama di Swedia ya. Jadi budaya itu tadi, budaya lagom, budaya mereka tidak selalu ngoyo, bahkan dalam riset pun mereka tidak ngoyo, mereka lebih mementingkan bekerja itu pada jam kerja. Bekerja di luar jam kerja, berarti kerja kita nggak efisien, gitu aja. Bahkan kalau cuaca lagi bagus, mereka bahkan dengan senati ngapain kamu kerja gitu loh, mendingan di luar, itu makan es krim dan segala macam. Jadi sangat-sangat dihargai. Itu salah satunya. Terus yang menarik di share apa lagi ya? Nanti mungkin dari dan yang menarik menurut saya di Swedia adalah sistemnya sudah berkontrak. Biasanya kita dikontrak dengan sistem 4 sampai 5 tahun. Dan ini juga salah satu keunggulan atau mungkin kelemahan, teman-teman mungkin bisa lihat ini sebagai kelemahan orang Swedia. Orang Swedia itu sangat malu-malu. Mereka tidak suka mencampuri urusan hidup orang lain. Mereka nggak banyak omong. Tapi jeleknya juga mereka jarang protes gitu loh. Impactnya apa untuk dunia akademis dan dunia kerja? Mereka hampir-hampir nggak pernah memecat orang. Jadi ini sebenarnya mudah sekali di abuse sama orang-orang yang mau meng-abuse. Jadinya apa? Jadinya adalah kalau di negara lain, kalau kita PhD, pressure-nya salah satu yang paling S3 ya, yang paling berat adalah setiap tahun kita bakal dinilai, dievaluasi apakah kita boleh maju ke tingkat berikutnya gitu loh. Saya pengalaman pribadi ketika saya di Belgia, bahkan ketika saya masuk S2, selesai saya setahun di sana sudah ada 2 atau 3 orang yang PhD-nya ditutup karena evaluasinya tidak bagus gitu loh. Sedangkan kalau di Swedia hampir-hampir gak bakal ada pemecatan. Jadi ini menurut saya plus minus lah. Plus dalam artian kita bisa merasa secure melakukan X3 kita, tapi minusnya ya orang-orang yang memang sengaja malas tetap dapat gelar gitu loh. Jadi silahkan teman-teman nilai sendiri lah ini bagus atau jelek. Ini ada yang bilang keren banget sih budaya Swedia, ya tergantung perspektif lah. Kalau menurut saya ini agak terlalu santai. Menurut saya ini kurang bagus. Saya sudah menyaksikan sendiri ya 2-3 orang ketika saya nonton defense PhD-nya, dalam hati saya bilang ini orang
gak pantas banget lulus gitu. Tapi budaya Swedia membiarkan mereka tetap lulus, mengguide mereka sedemikian rupa gimana supaya mereka tetap lulus gitu loh, walaupun dengan hasil seminim-minim mungkin. Jadi ini mungkin buat yang memang merasa S3 itu ya emang untuk syarat sesuatu dan memang nggak mau terlalu ngoyo, mungkin bisa dipertimbangkan juga. Karena sistemnya menurut saya menarik juga adalah di S3 ada sistem safety net-nya. Jadi setiap S3 di Swedia kita selalu mendapatkan yang namanya ombudsman. Jadi ketika kita ada masalah dengan supervisor, yang punya saying itu, yang punya opini itu ada dua. Jadi nggak bisa supervisor itu memecat kita, dalam artian hanya opini dia yang didengar. Dan ini kebanyakan seperti ini mungkin di Asia ya, karena biar bagaimanapun supervisor kita atau bos kita itu adalah pemegang titah tertinggi, kita cuma bisa nurut-nurut aja, siap bos. Tapi kalau di Swedia seenggaknya ketika kita ada masalah, maka kita pun bisa melaporkan profesor kita gitu loh. Jadi mereka bakal dimediasi. Wah nggak bisa, ternyata profesor saya yang nggak cocok sama saya, dia seringnya marah-marah segala macam. Akhirnya malah profesornya yang disalahkan gitu loh. Nah ini terjadi bahkan di departemen saya sendiri. Ada profesor saya waktu itu, dia punya 2 orang PhD, dan secara progres 2 orang PhD ini ternyata progresnya kurang bagus ya. Dan ternyata malah ujung-ujungnya profesornya yang akhirnya di-ban untuk punya PhD lagi, karena menurut 2 orang ini profesornya tidak ngajarin ya pokoknya tidak memberikan bimbingan yang cukup lah. Jadi malah terbalik gitu loh, malah profesornya yang dituntut sama muridnya, akhirnya dia malah sampai sekarang nggak boleh punya student lagi karena dianggap punya impresi yang negatif gitu loh. Jadi ini menarik sekaligus ya itu tadi bisa di abuse ya, tapi mudah-mudahan teman-teman semua menganggapnya ini suatu opportunity yang bagus lah untuk dikejar. Nah itu dari sistem pendidikan di Swedia. Jadi kita hampir-hampir nggak pernah dipecat. Profesor bakal sedemikian rupa mencoba membantu kita menyelesaikan PhD walaupun hasilnya minimum. Pemecatan itu benar-benar last option. Saya belum pernah dengar selama saya 8 tahun di sana atau cerita-cerita yang lain ada PhD yang dipecat, kecuali memang mereka sendiri yang mau keluar, dan itu tentu terjadi ya. Terus sekarang masalah family. Jadi mudah-mudahan udah kebayang ya bagaimana dari aspek yang satu tadi, aspek kuliah di Swedia, bagaimana kultur pendidikan di sana dan terutama orang-orang di sana memungkinkan kita untuk mempunyai kehidupan yang lebih balance. Karena itu tadi jam kerjanya yang fleksibel, mereka sangat humanis, memperlakukan manusia seperti manusia. Nggak boleh ada yang memaksa kerja di atas kontrak, bahkan weekend tidak boleh ada yang memaksa. Kalaupun pengen datang ya silahkan, itu bukan urusan mereka, tapi nggak boleh ada yang memaksa. Nah, yang sekarang adalah tentang keluarga, dan ini yang paling menarik. Mungkin teman-teman udah sering banget baca mungkin seliweran di sosial media atau di berita bahwa Swedia termasuk salah satu negara yang sangat-sangat baik untuk membangun keluarga ataupun membangun anak dan segala macam. Jadi ini saya bersaksi bahwa ini betul banget, dan ini salah satu hal yang sangat-sangat saya syukuri, karena saya dulu nggak pernah mimpi ke Swedia, saya nggak pernah tahu Swedia itu di mana, saya nggak pernah plan lah untuk ke Swedia. Ternyata saya sampai di sana dan bisa merasakan sendiri budaya ini, dan ini budaya yang sangat-sangat saya promosikan untuk teman-teman. Biasanya kalau saya ngobrol dan segala macam gitu loh. Jadi budaya untuk keluarga di Swedia itu lagi-lagi terbentuk dengan sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah Swedia. Yang paling menonjol menurut saya adalah bagaimana budaya parental leave atau cuti berbayar untuk mengurus anak. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar nih, parental leave di Swedia itu termasuk yang paling banyak atau mungkin yang paling banyak di dunia. Yaitu untuk satu anak kita bakal dapat cuti anak sebanyak 18 bulan. 16 bulan. Oh, 16 bulan atau 480 hari. Jadi bisa dibayangin ya, setiap satu anak. Jadi anak saya 2 kemarin. Jadi saya dapat cuti 32 bulan, hampir 3 tahun. Dan yang menarik, ini cuti berbayar ya. Jadi ketika saya cuti, saya dapat gaji dari negara gitu loh, sebanyak 80%, tidak 100%. Nah, tapi cuti ini tidak akan berarti kalau warganya sendiri tidak mau ngambil. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Misalkan di negara-negara Eropa lain banyak juga yang cutinya banyak, misalkan sampai 9 bulan, 10 bulan. Tapi kekurangannya adalah kultur masyarakat mereka nggak mendukung itu. Mereka masih tetap menganggap ya laki-laki harus bekerja, perempuan di rumah misalkan, atau ya nggak harus diambil. Malah kalau diambil itu berarti aib misalkan.
Sedangkan di Swedia nggak bisa, kamu harus ambil, ini hak kamu dan ini sudah ditentukan pemerintah. Jadi tujuan pemerintah melakukan hal ini adalah ketika tahun 70-an dulu, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan ini dan sangat-sangat memaksa laki-laki untuk ikut mengambil peran dalam pengasuhan anak. Dan ini terbentuk akhirnya sebagai kultur mereka sampai sekarang. Jadi sudah kira-kira 40-50 tahun lah. Dan ini benar-benar kelihatan. Jadi di sana mengambil parental leave itu tidak diambil dengan terpaksa ya untuk laki-laki ya, tapi justru kesenangan, mereka tahu itu kewajiban. Jadi yang paling saya kagumi dari Swedia adalah kedua orang tua benar-benar secara sadar menganggap bahwa pengasuhan anak itu harus dilakukan kedua pihak, laki-laki dan perempuan. Dan ini sudah sangat-sangat didukung. Dengan itu tadi mereka tetap menggaji 80% dari uang kita. Jadi saya bisa ambil 16 bulan off dan saya tetap dapat gaji gitu loh. Tapi 18 bulan ini dibagi untuk kedua orang tua. Jadi istri secara default dapat 8 bulan, suami dapat 8 bulan, tapi masing-masing bisa tetap transfer. Jadi misalkan saya cuman butuh tapi minimum harus ada 3 bulan yang disimpan gitu loh. Jadi saya bisa cuman ambil 3 bulan, sisanya 6 bulan untuk saya transfer ke istri saya. Jadi istri saya totalnya punya berapa lah? 15 bulan misalkan. Jadi ini menariknya. Dan juga kalau andaikan istri seperti istri saya ya, ibu rumah tangga, bahkan ibu rumah tangga pun tetap digaji. Jadi dianggapnya mereka tetap digaji dengan gaji minimum. Jadi ketika istri saya dulu kemarin jadi ibu rumah tangga dan dia mengurus anak di rumah by default gitu ya, karena tidak bekerja, tapi dia secara formal dia daftar cuti anak, dia tetap dapat gaji kira-kira sebanyak 250 kron per hari. Jadi kira-kira ya 400 ribuan lah. Jadi lumayan lah untuk tambah-tambah. Nah, jadi kalau saya balik lagi ke cerita, kalau balik lagi ke cerita tadi, kenapa mereka sangat-sangat ingin mengambil? Jadi mereka sudah membuat sistem di mana ketika kita mengambil parental leave, maka itu dianggap sebagai kewajaran keumuman yang harus diambil. Bahkan tidak ada, jadi tidak ada, balik lagi ke lagom tadi ya, sifat mereka yang sangat menerima sesuai tidak berlebihan, tidak secukupnya. Jadi bahkan karir setinggi apapun tidak rela untuk melepaskan sementara untuk mengambil cuti. Jadi ini yang perlu ditekankan. CEO, direktur, ketika mereka harus cuti anak, mereka bakal cuti. Perempuan tidak ada diskriminasi sama sekali. Ketika mereka harus cuti karena hamil, mereka cuti. Teman saya ada 3 orang lagi tengah-tengah PhD, hamil, cuti 1,5 tahun. Dan ketika kembali bekerja, seperti nggak ada apa-apa, nggak bakal diomongin kemana aja sih nggak pernah kerja, nggak bakal diomongin di belakang, tidak boleh ada yang menolak ketika kita minta cuti anak gitu, nggak boleh ada yang menolak, itu semua harus diambil. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membantu bagaimana saya bisa bekerja dengan baik dan berkeluarga dengan baik, karena saya tahu ketika saya butuhkan, keluarga saya membutuhkan, saya tahu bakal di-approve gitu loh. Saya cerita pengalaman saya sendiri, profesor saya ketika saya masuk PhD 2014 Januari, baru masuk berapa minggu profesor saya langsung bilang, iya nih besok saya mau cuti orang tua dulu ya. Wah, saya bilang, lah gua baru masuk Pak. Berapa lama? Dia bilang, ya 7 bulan lah. Waduh, asem. Jadi ya udah dilepas aja gitu loh, kerjaannya 7 bulan bener-bener nggak ngerjain apa-apa, mereka nggak peduli dengan kerjaan sama sekali. Nah jadi memang seperti itu. Dan kemudian beberapa tahun saya kebetulan bukannya karena saya nggak mau ngambil, tapi saya lebih memilih untuk alasan tertentu lah, alasan finansial dan segala macam. Saya lebih memilih, saya ngasih banyak untuk istri, tapi saya ambil punya saya sendiri.
Masih ada. Nggak. Iya, agak kurang umum kalau untuk di negara lain gitu. Misalkan di Belanda, saya beberapa bulan sini agak jarang lah ngelihat orang laki-laki bawa stroller gitu loh. Ada, tetap ada. Cuman kalau di Swedia benar-benar seliwuran. Bahkan saya dulu sempat bercanda waktu istri saya sempat S2 dulu, saya ambil parental leave untuk ngangon anak dua-duanya. Yang satu dulu masih kecil ya, masih kurang dari 1 tahun. Biasanya saya nunggu di perpustakaan kota. Saya udah tahu lah jokesnya itu, internal jokesnya, setiap jam 9 sampai jam 12 bakal ada kumpulan bapak-bapak dengan anak-anak bayinya ngumpul di perpustakaan kota gitu. Jadi kita ini sama-sama senasib lah. Jadi kita bapak-bapak yang pada jagain anak di perpustakaan gitu loh. Jadi itu menarik sih menurut saya. Itu yang menarik. Kemudian dari sisi yang lain untuk kehidupan keluarga misalkan sangat-sangat supportnya sangat-sangat baik, support sistemnya mulai dari kesehatan yang gratis, benar-benar gratis tanpa syarat. Karena sekarang saya pindah ke Belanda misalkan, ketika mereka bilang ternyata di sini gratis, di Jerman atau di mana gratis, ternyata kita harus bayar lah ibaratnya, tetap ada bayar asuransi gitu loh. Sedangkan di Swedia benar-benar full gratis, tidak ada uang asuransi yang harus dibayarkan, 100% gratis. Jadi secara umum kepala ibaratnya berkurang lah satu beban untuk pikiran macam-macam lah, finansial segala macam. Bahkan anak-anak pun juga dapat uang jajan dari negara per anak. Kemudian sekolah juga gratis kecuali preschool, karena preschool dianggap sekolah yang tidak wajib, dalam artian boleh memilih untuk tidak sekolah. Karena itu sekolahnya tidak boleh memilih, tetap harus bayar. Cuman begitu sudah SD sampai S2 dia bahkan gratis gitu loh. Jadi kehidupan di Swedia untuk keluarga yang baru seperti saya terutama ya, benar-benar nikmat, dalam artian support sistemnya dibangun sedemikian baik sehingga kita bisa fokus untuk belajar di kampus seperti tadi gitu loh. Karena saya udah nggak perlu mikirin, wah kalau anak sakit gimana ya, wah kalau anak mau sekolah gimana ya, karena semua sudah disediakan gratis. Kan pensiun juga udah dipikirin ya? Segala macam. Dan ketika kalau kita S3 ya, kalau balik lagi ke topik sana, sistemnya di Swedia adalah digaji. Sistemnya digaji karena kita bekerja membayar pajak, jadi nggak perlu takut untuk kekurangan karena standar gajinya lumayan agak di atas rata-rata untuk rata-rata Eropa ya. Jadi bahkan untuk tabunganku insya Allah bisa dapat cukup, nggak bakal kekurangan lah. Asal nggak hedon banget. Asal ya di mana-mana kalau hedon mah selalu habis. Itu kedua. Terus semuanya gratis, sistem supportnya bagus. Bahkan asuransi juga nggak perlu bayar asuransi, jadi benar-benar semua gratis. Itu saya juga bingung, mereka duitnya hebat banget memanagenya supaya bisa semuanya gratis. Nih, beberapa kali ditanyain beasiswa apa sih, pakai beasiswa nggak sih ya, atau udah sultan bayar sendiri? Kalau di Swedia kebetulan memang kita nggak butuh beasiswa. Karena itu tadi bayar sendiri, bukan karena bayar sendiri, tapi karena memang sistem S3 di sana adalah digaji. Jadi kita hitungannya bekerja. Jadi di sana kita hitungannya bekerja. Ketika kita sudah dapat S3, maka kita akan mendapatkan gaji, dan gajinya juga naik lah hampir setiap tahun gitu loh. Jadi nggak perlu cari beasiswa. Dan ketika kita bayar pajak, ya itu tadi kita bakal dapat fasilitas tadi, bisa dapat parental leave. Tadi saya juga sempat ada baca kalau untuk beasiswa Badan Indonesia dapat parental leave nggak? Sayangnya nggak, karena yang dapat parental leave 18 bulan itu adalah untuk yang membayar pajak, tapi kampus tetap bakal mengizinkan kita untuk cuti anak, itu nggak bakal dilarang lah ibaratnya, karena kan uangnya uang kita sendiri, kita bawa uang dari Indonesia misalkan, mereka nggak bakal bisa ngelarang kita untuk cuti anak. Cuman ya memang kita nggak bakal dapat gaji ketika mengurus anak. Cuman jangan takut, ini cuman berlaku untuk cuti anak. Tapi ketika kalau andai pun kita nggak bayar pajak, misalkan kita udah bayar di Indonesia, semua tetap gratis, kesehatan tetap gratis, sekolah tetap gratis, anak tetap dapat uang jajan dari negara dan segala macam. Jadi yang nggak berlaku cuman dapat gaji ketika cuti anak gitu loh. Untuk semua universitas, Iya, untuk semua universitas. Iya. Jadi jalurnya vacancy ya, kita apply lowongan pekerjaan sebagai PhD kandidat gitu. Jadi memang dua sistem inilah yang menurut saya sangat-sangat baik untuk diketahui teman-teman ya, sebagai alternatif Swedia sebagai tempat mungkin belajar tingkat lanjut. Terus itu tadi didukung banget. Jadi saya
bener-bener dulu kuliah itu bener-bener Senin sampai Jumat ya jam 9 sampai jam 5 jam 6 gitu loh. Dan bener-bener kalaupun saya harus masuk kuliah hari Sabtu Minggu itu bukan karena saya dipaksa, tapi karena saya memang orangnya eksperimen. Jadi kadang-kadang ada eksperimen yang saya harus matiin lah ibaratnya gitu loh. Saya datang ke kampus cuma buat matiin terus udah pulang lagi gitu loh. Tapi nggak bakal ada yang memaksa gitu loh, karena semua sudah dibikin dengan baik. Dan alhamdulillah tetap bisa meraise 2 keluarga tanpa ada kekurangan finansial karena semua anak sudah dijamin dan segala macam. Jadi benar-benar tempat yang sangat baik untuk keluarga muda terutama ya. Perlu warga negara Swedia nggak sih? Tadi ada yang tanya, atau warga negara Indonesia bisa dapat Nggak. fasiliti itu? Ayah Untuk masuk dapat, warga negara apa nih? saya warga negara Indonesia, insya Allah. Jadi fasilitas semua tadi itu didapat untuk semua penduduk Swedia. Jadi yang namanya penduduk Swedia adalah ya orang luar Swedia tapi mereka punya KTP Swedia lah ibaratnya lah. Jadi di Swedia itu ada sistem yang namanya person number atau nomor personal. Jadi ketika kita sudah jadi penduduk sana, kalau andaikan kita sekolah, andaikan kita kerja, maka kita dapat nomor ini. Nomor ini nomor sakti, nomor single identification. Jadi setiap orang punya nomor ini. Kalau sudah punya nomor ini, maka bakal dapat semua fasilitas yang tadi gitu loh. Bahkan saya baru ingat nih, ada fasilitas yang menarik untuk teman-teman yang mungkin mengincar ke Swedia ya. Kan tadi saya bilang ya, semua pendidikan itu gratis dari SD sampai S2. Itu full gratis. Tapi S3 malah dibayar gitu loh. Jadi benar-benar keterlaluan kalau orang Swedia tuh nggak kuliah setinggi-tingginya lah ibaratnya. Nah, bahkan ketika kita bawa keluarga kita ke sana, bahkan anggota keluarga kita pun bisa juga dapat sekolah gratis gitu loh. Jadi bukan cuma anak saya yang lahir di Swedia, tapi istri saya dulu ikut saya di Swedia tahun 2014. Dia karena sudah jadi penduduk, punya person number, dia bisa daftar S2 dan S2-nya totally gratis gitu loh. Jadi dulu istri saya ini S2-nya gratis. Sama sekali tidak bayar. Jadi benar-benar kita ini menguras Swedia banget lah. Kita sekolah gratis. Bayar pajak ya. Iya. Kita ambil uang buat anaknya, kita ambil cutinya segala macam. Jadi Impas lah. kita manfaatkan lah. Iya. Gitu. Terus kenapa sih mau sekolah tinggi-tinggian ini, tadi ada yang nanya. Jadi mungkin topik dari sayanya segini dulu kali ya. Mungkin sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya. tanya jawab ya. Iya. Nah, membuat Ain dulu. Tadi kamu udah beasiswa atau enggak? Nah, terus tahu nggak beasiswa lain selain LPDP? Tadi ada yang nanya. Tahu nggak ya? Ini. Jadi untuk beasiswa ya, lagi-lagi saya bilang kalau untuk S3 sistemnya adalah sistem vakansi, sistem digaji. Jadi nggak perlu cari beasiswa. Jadi sistemnya adalah silahkan buka menurut undang-undang. Setiap profesor yang mau buka-bukaan S3 dia harus mencantumkan di website kampus. Jadi dia nggak bisa punya bukaan diam-diam. Jadi untuk yang tertarik silahkan buka kampus masing-masing yang dituju, kemudian lihat halaman vakansinya. Jadi selalu bisa di Google, misalkan nama kampusnya Chalmers, Google Chalmers spasi vacancy. Pasti nanti bakal diarahkan ke satu halaman yang khusus untuk mengiklankan semua vacancy yang ada, mulai dari postdoc, mulai dari S3 gitu, atau Lund University vacancy pasti ada, pasti diiklankan, nggak boleh nggak untuk S3. Jadi untuk S3 nggak perlu beasiswa karena sistemnya adalah kontrak dan digaji. Kecuali memang kita mau bawa uang sendiri dari Indonesia, misalkan punya beasiswa dari PDP, punya beasiswa dari Dikti, silahkan langsung dikontak profesornya, kemudian di-arrange gimana caranya supaya bisa masuk lah. Tapi mereka tentu sangat menerima orang yang bawa beasiswa sendiri. Mereka senang dong, mereka nggak punya uang. Bahkan dalam beberapa kesempatan bisa juga mereka ngakalin. Karena kan tadi saya bilang ya, kalau kita bawa beasiswa sendiri di Indonesia, kita nggak bayar pajak ke pemerintah Swedia, kita nggak dapat tadi gaji saat cuti kan. Karena itu untuk yang buat bayar pajak. Tapi kadang-kadang bisa diakalin dengan profesornya membayar, nambahin beasiswanya si mahasiswanya ini. Ya cuman beberapa ribu kronor lah, nggak banyak lah. Cuman sebagai syarat aja, yang penting nanti dia bakal bayar pajak dari situ gitu loh. Ketika dia udah bayar pajak dari situ, ya dia otomatis dapat cuti anak. Jadi pajaknya itu nggak dihitung harus gede atau harus kecil, yang penting dia bayar pajak gitu aja. Jadi ini bisa diakalin seperti itu. Nah untuk S2 jelas ada banyak pilihan beasiswa, karena S2 harus bayar tuition fee ya. Jadi pertama jelas LPDP dari Indonesia. Jadi ada 3 pilihan lah menurut saya lah. Pertama, beasiswa langsung dari Indonesia, silahkan dibawa sendiri, atau beasiswa dari Swedianya, dari pemerintah Swedia, ada yang namanya Swedish Institute. Kemudian ada juga beasiswa langsung dari kampus. Jadi ini untuk yang di kampus aja. Jadi kan kalau beasiswa dari Indonesia atau beasiswa dari Swedia,
itu bisa di kampus mana aja kan. Sedangkan nanti setiap kampus biasanya punya beasiswanya sendiri. Misalkan Chalmers punya beasiswa ABC untuk mahasiswa Chalmers. Di Stockholm punya beasiswa ABC untuk mahasiswa di Stockholm gitu loh. Jadi ada 3 kemungkinan lah. Jadi silahkan dicari yang mana yang paling cocok. Nah, terus ada juga yang nanya, gimana sih kok bisa tetap produktif nggak sih? Kok kan tadi kan kayak nyantai budayanya. Apakah tetap produktif? Terus ada juga yang bilang, katanya teman aku bilang kalau di sana tuh kalau kerja beneran kerja, nggak buka HP sama sekali. Tapi pas istirahat udah beneran istirahat, nggak Iya. campur apa. Emang kayak gitu rahasia produktif mereka? Iya betul. Jadi ini salah satu eye opener buat saya ya. Fakta yang membuka mata saya banget bagaimana kita bekerja gitu loh. Jadi saya jelas bukan contoh yang baik karena saya ya kita orang Indonesia lah. Tapi saya Apa coba? satu ruangan sama teman saya orang Swedia ya. Dia datang jam 9 pagi, dia buka laptopnya, dia kerja sampai harus coffee break. Nah, di Swedia saya juga belum sebut, di Swedia itu suka banget sama nama coffee break, sedikit-sedikit coffee break, sedikit coffee break, dan itu mereka seneng banget. Coffee break dia keluar, ngobrol-ngobrol, minum, balik lagi kerja lagi sampai jam 12, dia lunch, balik lagi jam 1, kerja, jam 5 dia pulang gitu loh. Saya kalau ngintip desktopnya, benar-benar kerja, nggak pernah buka detik.com atau buka Facebook segala macam gitu loh. Jadi ini Jadi optimum ya? jadi optimum banget. Tapi ketika dia di rumah, pulang sampai rumah jam 5.15 sampai Senin jam 9 pagi, dia nggak bakal buka laptop, dia nggak bakal buka email kantor sama sekali gitu loh. Kalau saya nggak bisa, saya tetap di kantor, tetap sambil ya macem-macem. Saya kadang-kadang di rumah juga kerja juga malam minggu kalau lagi pengen nulis-nulis gitu kan segala macam. Tapi memang ternyata kunci produktivitas itu ternyata memang mengalokasikan waktu bekerja untuk bekerja gitu loh. Dan ternyata ini saya bisa bersaksi dari diri saya sendiri ya. Jumlah produktivitas, misalkan saya PhD lah, yang paling gampang digambarkan itu nilai jumlah publikasi lah. Misalkan publikasi saya selama S3 di sana dengan 2 kali cuti anak, dengan jam kerja yang terbatas, dibandingkan dengan teman-teman lain misalkan di negara-negara Jepang, Korea yang bisa jadi kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Ternyata jumlah publikasi saya sama atau malah mungkin lebih banyak dibanding mereka gitu loh. Jadi ternyata memang kuncinya itu bukan jam kerja. Ya, jadi memang kuncinya itu ya kita bekerja selama kita bekerja. Nah, menariknya ini teman saya yang tadi saya bilang dia kerja dari jam 9 sampai 5 itu, dia akhirnya postdoc di Jepang 2 tahun. Jadi dia postdoc di Jepang. Kemudian 1 tahun dia liburan ke Swedia, kita ketemu lagi, saya ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata dia cerita, wah di Jepang itu gua lagi-lagi pokoknya kerja kayak di Swedia, dia bilang. Saya datang jam 5, saya datang jam 9, saya pulang jam 5. Tapi teman-teman saya datang jam 7, pulang jam 11. Tapi saya lihat mereka itu di kantor kebanyakan nonton anime katanya gitu. Jadi mereka bekerja kalau ada profesornya doang. Jadi mereka bekerja karena profesornya mengharuskan mereka bekerja gitu loh. Jadi bukan dari hati. Jadi ini menurut saya inti produktivitasnya kayak gimana. Jadi saya datang ke kantor karena saya pengen kerja gitu loh. Kalau saya nggak pengen kerja, saya nggak usah ke kantor. Dan di Swedia seperti ini sangat-sangat dimaklumi. Jadi kalau kamu lagi penat, ya ngapain kamu kantor, kamu pulang aja gitu loh. Kamu di luar lah sana makan es krim segala macam. Nggak harus dipaksa kamu harus 9 sampai 5 di kantor karena itu kewajiban, enggak. Kalau emang lagi nggak mau kerja, nggak bisa dipaksa gitu loh. Jadi ini yang kontradiktif banget lah untuk orang-orang yang kerja jamnya banyak, tapi sebenarnya alasannya bukan karena pengen bekerja, tapi karena pressure dari orang lain. Ya, jadi nyambung sama budaya Lagom tadi ya. Iya. Jadi bukannya sekedar nyantai doang, tapi mereka bisa mengoptimumkan waktu yang mereka punya gitu. Nah, terus lanjut pertanyaannya, mungkin gak sih kalau tadi apa? S2 bawa keluarga? S2 bawa keluarga mungkin, karena banyak juga kasus-kasus seperti itu. Tapi ya jelas, lagi-lagi menurut saya, walaupun sudah S2 pun seperti tadi bilang, tapi untuk fasilitas seperti tadi, kesehatan gratis, pendidikan gratis untuk anak itu tetap dapat kok. Jadi nggak harus untuk yang bayar pajak. Cuman memang nggak bisa ambil cuti karena ya lagi sekolah S2 masa cuti sih. Cuman tetap S2 tetap boleh bawa keluarga. Itu nggak ada masalah ya. Terus tadi ada yang nanya suaminya bisa nggak ikut S2 juga kalau istrinya lagi S2? Bisa. Bisa kan? Jadi syaratnya ya. Jadi tadi saya sempat sebut kalau pasangan kita pun bisa sekolah dengan gratis, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau kita mau ikut sekolah gratis, maka di permit kita tidak boleh berstatus sebagai mahasiswa. Suaminya, pasangannya ya? Pasangannya misalkan.
Jadi ketika permit saya, jadi kan kalau kita daftar ingin tinggal di Swedia atau tinggal di Eropa, kita dapat izin tinggal lah, kartu permit lah. Di situ kan tuh statusnya, apakah statusnya bekerja, ataukah dia sebagai dependent. Dependent itu berarti dia ikut orang lain yang ada di Swedia, ya pasangannya misalkan, atau dia statusnya mahasiswa. Kalau statusnya mahasiswa, maka dia harus bayar uang kuliah, karena dia statusnya mahasiswa, dia datang ke Swedia untuk belajar. Niatnya untuk belajar. Tapi selain dari itu, maka dia gratis. Jadi misalkan saya dulu kuliah S3, status di permit saya adalah bekerja, saya bawa istri saya adalah statusnya dependent, maka istri saya bisa kuliah gratis karena statusnya bukan mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau ada teman-teman S2, kemudian bawa suami atau istri, ternyata statusnya di permit dependent, ya mereka bisa dapat. Dan gak harus ambil S2 ya, karena ketika di sana banyak banget terbuka kelas-kelas. Ya kita cuma bisa ambil kelas doang, short course ya. Jadi cuma bisa ambil ya 3 SKS di bidang yang kita suka gitu loh. Cuman bisa juga lama-lama dikumpulin, akhirnya sesuai 60 SKS bisa jadi gelar gitu loh. Cuman kalau emang merasa nggak perlu ngambil full course, ya kita ambil ini ya short course. Saya tertarik bidang ini, misalkan ambil di kampus ini satu, ntar tahu-tahu beberapa bulan lagi ambil di kampus lain satu, itu gratis semua. Terus apa sih persiapan kalau mau sekolah atau kerja di Swedia? Perlu nabung nggak dari awal? Ada yang nanya. Nah, nabung sih perlu ya, untuk segala tujuan. Dan ada tiket. Maksudnya untuk ke Swedia perlu nabung nggak? Jawaban saya enggak, kecuali memang dengan biaya sendiri. Jadi kita pergi ke Swedia untuk kuliah dengan biaya sendiri, dalam artian membayar SPP sendiri dan biaya hidup sendiri, karena biar bagaimanapun untuk mendaftar izin tinggal, kita biasanya dibutuhkan ada kesiapan finansial di tabungan kita gitu loh, untuk jaga-jaga jangan-jangan sampai nanti di Eropa misalkan menggembel atau tiba-tiba nggak punya uang dan segala macam gitu. Jadi ini memang syarat dari negara. Cuman kalau di luar itu sebenarnya nggak perlu nabung sama sekali. Apalagi kalau punya beasiswa misalkan, bahkan untuk S2 pun, mungkin nanti teman-teman yang ada di komen, kayaknya tadi saya lihat juga ada beberapa S2 di Swedia. Ya insya Allah cukup lah untuk hidup sederhana lah. Ya, tapi kalau untuk S3 menurut saya sangat cukup. rate S3 itu sangat-sangat cukup untuk berkeluarga, tetap bisa dapat tabungan yang ketika pulang ke Indonesia nanti lumayan lah untuk membantu hidup lagi di Indonesia gitu loh. Iya, terus ada yang nanya persentase pendapatan dengan biaya hidup, kayak tempat tinggal, makan, itu semahal apa sih di sana? Tergantung gaya hidup ya untuk di Swedia ya. Tapi kalau menurut saya, karena kesehatan sudah pasti ditanggung negara, pendidikan anak juga ditanggung negara, kecuali preschool. Preschool pun sendiri ada plafonnya, jadi mereka berapa kita bayarnya tergantung dengan pendapatan kita. Jadi maksimum itu adalah 2% kalau saya nggak salah ingat. Dan itu pun ada plafonnya lagi sebanyak cuman sekitar 100 euro gitu loh. Jadi andaikan gaji saya $1 miliar, tetap aja saya maksimum bayarnya cuma 100 euro gitu loh. Jadi tergantung persen pendapatan kita. Jadi semakin banyak pendapatan kita semakin mahal, tapi semakin kecil ya semakin murah gitu loh. Jadi sangat-sangat inilah. Sangat nggak memberatkan untuk biaya pendidikan anak pun. Dan yang menurut saya keren adalah di sana preschoolnya semua disubsidi sama rata, baik preschool yang internasional berbahasa Inggris ataupun preschool yang berbahasa Swedia gitu loh. Karena misalkan saya pindah sekarang ke Belanda, sekolah berbahasa Inggris tarifnya mahal banget. Bisa sampai 400 euro. Iya, bisa sampai 10-20 kali lipat lebih mahal daripada sekolah bahasa Belanda gitu loh. Jadi itu ternyata saya baru tahu, ternyata privilege-nya menarik juga di Swedia. Terus ada pertanyaan lain nggak? Oh iya, jadi saya belum jelasin. Jadi untuk tinggal di rumah di sana rata-rata untuk rumah biasanya ya mungkin antara 4.000 sampai 8.000 kronor ya. 4.000 sampai 8.000 kronor, lagi-lagi tergantung luas dan tempat. Kemudian untuk makan, saya pribadi sama keluarga berempat waktu itu, udah termasuk jajan dan segala macam, mungkin sebulan keluar 4.000 sampai 5.000 lah. Iya, itu berempat. Dan menurut kami berdua itu udah hedon banget. Cuma ya, dan itu pun nggak pakai ngirit. Cuman itu dua aja komponen pengeluaran kita gitu loh. Sedangkan pemasukan dari PSD saya buka-bukaan aja ya, nggak perlu ada yang ditutupin. Yeah. Tahun pertama itu bisa dapat bersih kira-kira mungkin 21.000 sampai 22.000 kronor lah. Jadi bisa dilihat tabungannya bisa dapat bisa 50%. Bisa 50% lah. Bisa 50% itu kita tabung. Iya. Ya, dihabisin boleh.
tabung boleh. Iya, silakan. Mau dihabisin ya mau. Kayak gitu. Terus oh ya, waktu istri S2, suami S3, gimana ngatur work life balance-nya? Iya, jadi ini juga sesuai topik ya. Waktu istri S2 dan saya S3 gimana ngatur work life balance? Lagi-lagi sebenarnya udah dijelasin di awal bahwa ya di sini mengurus anak adalah peran dua orang tua. Jadi bapak-bapak, dan ini pelajaran yang saya ingin Bisa dibawa pulang ke saya bawa Indonesia, pulang banget ke Indonesia adalah, bahkan ini sebenarnya sudah harusnya kita semua tahu ya. Jadi mengurus anak itu memang bukan cuma tugas istri tapi juga tugas suami gitu loh. Jadi ya benar-benar harus dipegang, bukan cuma menyediakan nafkah dan segala macam, tapi memang harus dipegang, ngurus anak sakit dan segala macam. Jadi ketika istri saya S2 dulu ya saya cuti. Cuti. As simple as that. Jadi istri saya kuliah udah ada jadwalnya. Hari Senin segini jam, Selasa segini jam, ya udah saya ambil cuti. Ketika istri saya kuliah, saya pegang anak dua gitu loh. Kadang kita main ke perpustakaan, kadang di rumah segala macam. Jadi tinggal gitu aja. Ketika istri saya pulang, saya kerja lagi, saya balik ke Iya. kantor gitu. Cuman ya saya hitung tadi setengah hari cuti gitu. setengah Jadi cutinya tuh nggak harus yang kayak misalnya 2 bulan terus Iya. full nggak ke kantor Betul, sama betul. sekali, enggak. Jadi bisa cutinya tuh diambil setengah hari gitu. Jadi kita tektokan, misalnya aku kuliah pagi, nah maka anak-anak sama suami pagi-pagi biasanya ke perpustakaan kota karena dekat kampus. Nah nanti aku sengaja ngambil sebisa mungkin kelas tuh pagi terus gitu, biar after lunch aku bisa ngambil anak-anak ke perpus, nah suami kerja gitu. Nah diatur aja. Nah kalau misalnya ternyata aku dapat kelas sore, walaupun aku udah paling males kalau dapat kelas sore, nah itu ya udah tinggal diputer. Berarti suami dulu yang nge-lab atau kantor, nah ntar siang baru gantian gitu. iya. Dan ini jadi apa namanya? Betul ini poin penting juga. Jadi cuti anak yang kita dapatkan itu nggak harus dihabiskan dalam satu waktu ya. Misalkan begitu anak saya lahir, saya langsung harus cuti 8 bulan berturut-turut tanpa jeda gitu. Enggak. Jadi bisa saya simpan sampai anak saya umur 8 tahun. Iya. Dan kebanyakan memang rata-rata disimpan. Jadi biasanya pada ngambil cuma 6 bulan karena biasanya itu masa-masa krusial ketika masih bayi. Iya. Habis itu biasanya sudah mulai bisa di-sharing sama orang tua yang lain. Kemudian biasanya anaknya sudah mulai masuk preschool. Jadi rata-rata mereka simpan. Jadi mereka masih punya 5-6 bulan biasanya disimpan untuk diambil ya untuk memperpanjang liburan seperti saya tadi Atau ke anak Indonesia. sakit pas umur 7 tahun Atau atau anak 6 sakit. tahun. Jadi bisa disimpan sampai 8 tahun. Jadi saya dulu gitu. Saya ambil sebentar ketika anak baru lahir. Kemudian istri sudah bisa handle karena kemudian kebetulan mertua saya biasanya kalau anak lahir ada di sini, jadi saya masih bisa tetap kerja. Tapi ketika ada dibutuhkan ya saya ambil. Jadi saya ambil cuma sehari, terus minggu depan saya ambil 2 hari, minggu depan lagi ambil 3 hari. Terus saya mau pulang ke Indonesia, saya ambil 2 bulan gitu-gitu Iya. aja. Jadi bisa Oh iya, diatur. itu juga ya. Di sana nggak ada tempat penitipan anak di bawah 1 tahun. Jadi nggak ada apa namanya? Ya, Childcare. childcare Ya. ya. Jadi ini memang salah satu Buat bayi itu nggak sistem ada. mereka untuk memaksa kedua orang tua mengurus anak karena tidak ada penitipan anak di bawah 1 tahun. Iya. Jadi kalau 1 tahun pertama memang harus dipegang kedua orang tuanya gitu loh. Jadi Sedangkan kalau ada yang nanya tuh di belum negara lain masih bisa. Bahkan di Belanda setahu saya anak umur 6 bulan pun udah ada aja yang dititip. Iya. Kalau di sana nggak bisa. Jadi dulu ada yang nanya juga kalau bawa bayi gimana? Ya nggak bisa, mau nggak mau harus orang tuanya Iya. atau cara belakangnya tanda petik itu ya kita janjian, misalnya ada temen yang dia ibu rumah tangga, dia bersedia dititipin anak, ntar bayar biasanya rate-nya berapa gitu. Nah itu bisa aja, cuma kan itu untung-untungan karena orang Indonesia juga biasanya nggak banyak kan di sana. Oh iya, daycare namanya. Nah jadi di sana emang nggak ada daycare sebisa mungkin karena sistemnya udah dibikin segitu ya, seorganize itu biar orang tua yang involve langsung ngurus anak. Ini juga info penting ya untuk yang mau ke Swedia untuk bekerja atau sekolah dan sudah punya anak. Apakah bisa dapat parental leave? Jawabannya bisa, tapi tidak full. Jadi kalau anak lahir di Swedia maka dapat full 18 bulan. Mungkin saya salah detailnya tapi insya Allah benar, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi kita bawa anak pun tetap dapat. Jadi misalkan ketika anak maksimum berumur 1 tahun kita tetap dapat 200 hari. Anak maksimum 2 tahun atau selebihnya saya lupa tetap dapat 100 hari gitu loh. Jadi misalkan kita udah punya anak umur 1,5 tahun baru pindah ke Swedia, tetap dapat insya Allah 100 hari parental leave. Nanti kalau punya anak lagi baru dapat lagi full gitu loh. Terus dukanya ya tadi nanya kan kayak enak-enak banget tinggal di Swedia, ada dukanya nggak sih tinggal di sana? Dukanya di Swedia, Winter nih. jadi ya memang yang saya ceritakan memang positif semua ya.
Dan saya memang nggak bohong karena pengalaman saya di sana sangat-sangat positif. 90%. Ya, 95% positif. Saya benar-benar kagum dengan sistem kultur mereka yang seperti itu, yang benar-benar saya malu sebenarnya karena ternyata mereka lebih menghargai peran kedua orang tua untuk pengasuhan anak gitu ya. Dan bagaimana mereka menghargai kultur work-life balance, bekerja hanya pada waktunya, tidak akan dipaksa bekerja di luar waktu itu dengan sistem support yang baik. Jadi saya agak malu sebenarnya ketika misalkan ya melihat ke belakang bagaimana di Indonesia, bagaimana di Singapura gitu loh. Kadang-kadang kita benar-benar mengejar karir dan segala macam sampai melupakan ya itulah Yang lebih melupakan penting sebenarnya. merupakan yang lebih penting gitu loh. Jadi itu yang tapi memang enak. Tumbuh kembang anak-anak di sana enak karena di sana juga sistemnya mereka memastikan setiap tempat itu per berapa ratus meter ada playground gitu loh buat anak-anak. Yang gak enaknya menurut saya lagi-lagi baliknya ke root saya sebagai orang Indonesia. Kejauhan. Terlalu jauh dari Indonesia itu jelas. Kemudian kita juga jadi agak mudah kesepian lah. Kemudian belum dengan musim dinginnya, kita kan orang Indonesia sudah mungkin berapa ratus tahun genetika kita sudah terbiasa dengan musim tropis. Dinginnya luar biasa sampai-sampai bisa benar-benar bad mood, itu dingin, gelap. Kenapa sih kita ada di sini? Nah, itu saya pokoknya kalau udah winter saya pasti ngomong ke orang-orang nih, saya ngapain sih di sini Mengeluh. ini orang kok mau aja hidup di tempat kayak begini gitu loh. Jadi Saking desperate. Dingin banget. jadi negatifnya itu benar-benar muncul dari keadaan alam lah. Iya. Dan keterbatasan jarak. Tapi untuk kehidupan memang sangat-sangat baik sekali. Cuman iya sosialnya bagus lah. Cuman at the end of the day ya saya tetap berani bilang Indonesia tetap lebih enak. Ini subjektif saya ya. Tuh, emang di sana nggak ada summer. Iya, emang summernya juga dingin Di kayak sana ada dingin dari summer. puncak. Di sana ada summer ya 18, 2 20. minggu lah. Summer yang benar-benar di atas 25 derajat tuh paling cuma 2 minggu dalam setahun. Sisanya 20, Jadi 18, 17. jokesnya orang Swedia itu dapat summer 2 minggu itu udah bersyukur alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah. Itu udah panjang. Ada masalin apa biarin. Iya. Ya. Terus apa namanya? Ada lagi pertanyaan. Kenapa pindah ke Belanda tadi berapa kali ada yang Oh, nanya. kenapa saya pindah ke Belanda dari Kan kayak banyak. udah enak banget tuh di Swedia. Kenapa pindah? Karena memang ini personal banget jawabannya ya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan topik tadi kehidupan di Belanda, kehidupan di Eropa. Memang karena tujuannya kita memang merencanakan untuk balik ke Indonesia dan mau mencoba bertualang satu kali lagi di negara yang baru lah. Iya, jadi Mencoba, kan balikin ke family goals apa namanya? Tujuan keluarga masing-masing ya kan. Nah, jadi kalau kita walaupun seenak-enaknya di Swedia tetap ngerasanya beberapa value kita tuh belum bisa terakomodasi dengan baik di sana, terutama yang buat yaitu pendidikan agama anak-anak gitu kan. Nah, jadi kita makin lama mau mendekat ke Indonesia. Nah, sebelum pulang kita mau berpetualang terakhir nih gitu, ngerasain pengalaman baru. Nah, ya udah Ya alhamdulillah di sini. sudah merasakan kultur, jadi benar-benar kita sudah bisa menyerap kultur-kultur yang baik dari Swedia ataupun Belanda, dan mudah-mudahan nanti di Indonesia bisa diimplementasikan atau mungkin ditularkan buat orang-orang lain gitu loh. Iya. Kalau winter Yang peak itu berapa 6 lama? bulan. Eh, Akhir Oktober sampai April. pokoknya sejauh perasaan saya ya, pokoknya saya mulai Oktober sudah mulai pakai jaket yang agak tebel, biasanya sampai April lah. April bener. Jadi itu bukan peak tapi sudah dingin gitu loh. Yang dingin-dinginnya jelas Desember, Januari, Februari itu Februari dingin paling banget. parah kayaknya. Cuman pokoknya seingat saya pokoknya Oktober itu biasa saya udah keluarin jaket sampai April. Iya. Kalau cerah sih dari Maret udah mulai cerah, tapi itu hanya menipu karena sangat dingin. Ntar mulai April akhir baru bisa lepas jaket banget. Gitu. Tuh gimana cara Ini nulis ada jurnal? pertanyaan dari Mas Ih, Alit ya, ketua- Beli Alit. Iya kan, masih ketua Iya, Beli Alit ini adalah kemarin baru turun dari ketua baru PPI Gothenburg ya, tempat kita juga. Gimana caranya nulis jurnal banyak tapi tetap seimbang private dan professional life-nya? Lagi-lagi ini nggak ada tips khusus sebenarnya ya. Memang kalau hal dari yang saya pelajari tadi dari teman saya orang Swedia, memang kita kerja di waktu kerja. Cuman saya jujur, saya tadi udah ngaku, saya orang Indonesia, saya nggak bisa kayak gitu juga. Saya juga butuh distraction yang banyak. Saya butuh buka banyak Facebook misalkan atau baca-baca yang lain. Tapi dan ini juga mungkin untuk yang mau masuk S3 ya, bagaimana sih cara nulis jurnal yang banyak? Jawaban saya adalah sebenarnya nulis jurnal banyak itu bukan
ukuran kesuksesan sebuah S3 gitu loh. Ukuran kesuksesan suatu buah S3 itu benar-benar personal dari kita sendiri, apakah kita benar-benar bisa menyerap expertise yang emang kita harapkan di bidang itu selama 4 tahun, dan itu bisa dilihat dari bagaimana acceptance-nya orang terhadap karya kita gitu loh. Jadi nggak perlu punya paper 10 atau 15, tapi bisa jadi cuman punya paper 5 atau 6 tapi benar-benar impactful di bidangnya. Itu menurut saya lebih bagus dibanding punya papers banyak tapi nggak ada apa-apa. Cuman kalau balik lagi ke tips nulis banyak, ini sebenarnya nggak ada general rule-nya. Kebetulan saja mungkin bidang saya dulu atau yang saya kerjakan, saya bisa dapat banyak spin off gitu loh. Bisa dapat banyak, misalkan saya punya ide satu, tapi kok dilihat-lihat bisa dikerjain jadi 2 atau 3 gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi saya nggak pernah bisa ngasih tips kenapa bisa nulis jurnal banyak, karena ya ide nggak bisa dipaksakan, bidang pun nggak bisa dipaksakan. Ada yang bidangnya harus riset 2 tahun penuh baru bisa ditulis, ada yang bidangnya mungkin seperti saya, rekor saya dulu eh Tidak. rekor saya dulu harus ada paper yang 2 minggu saya kerjakan dari 0 sampai eksperimen selesai, itu ada juga gitu loh. Jadi nggak ada tipsnya. Yang penting menurut saya enjoy proses S3 dan proud atau bangga terhadap yang kita tulis gitu loh. Jadi itu aja sih kalau menurut saya. Ya, terus ya ini 1,5 menit lagi nih dari story-nya, apa namanya, live-nya emang cuma boleh sejam ya Oh gitu. kayaknya. Ntar mau dilanjut lagi atau udah ada? Langsung cepet aja kali. Ini live-nya dibilangnya 1 jam 1 menit lagi harus 1 menit selesai. lagi harus selesai. Kita Mau terusin lanjut aja. lagi nanti kalau udah mati atau kita tutup aja nih? Belum postdoc masih banyak. Gimana ya? Aku jadi bingung. Kalau puasa di sana tergantung musimnya. Kalau pas lagi summer itu bisa sampai 20 jam gitu kan. Nah, kalau sekarang kan makin mendekat ke spring, nah itu makin pendek sedikit. Tapi overall sekarang masih lebih panjang daripada di Indonesia gitu. Terus masih mau lanjut ya? Ya udah kalau gitu nggak saya tutup ya. Kalau ini mati nanti kita live lagi. Mumpung anak-anak masih kondusif. Kapan rencana pulang ke Indo? Pulang ke Indo, insya Allah keluarga saya tahun depan insya Allah sudah di Indonesia. Saya menyusul mungkin mudah-mudahan beberapa bulan setelahnya, atau ya doain aja yang terbaik lah. Tapi insya Allah anak-anak tahun depan sudah di Indonesia. Iya. Terus pengen neliti atau jadi dosen tadi, Ring? Ya insya Allah pengennya berlanjut di Dua-duanya. akademis aja. Ya, minta doanya. Ini aku gimana nih? Aku end dulu, terus aku bikin live yang baru ya. Yang mau lanjut silahkan, yang mau bobo silahkan, oke? Ini. Nah, terus nih ya, ada yang nanya, kenapa sih pengen sekolah tinggi-tinggi? Apa motivasinya sekolah tinggi-tinggi? Ini jawaban personal ya, jadi mungkin tidak merefleksikan pandangan teman-teman. Jadi ini tolong diambil sebagai jawaban personal saya. Kenapa saya mau sekolah tinggi-tinggi? Karena saya pertama merasa saya ini berubah hidupnya karena pendidikan. Jadi saya backgroundnya juga dulu ya dari keluarga yang menengah lah, menengah ke bawah. Kemudian yatim piatu segala macam. Jadi harus benar-benar survive gimana caranya. Jadi yang saya lihat memang pendidikan itu satu-satunya cara gitu. Jadi ketika saya dapat pendidikan, saya merasa hidup saya bisa jadi lebih baik gitu. Dan sekarang saya mau mencoba mengembalikan apa yang saya rasakan, makanya saya mau berkiprah di akademis gitu loh. Jadi saya merasakan manfaat pendidikan, maka saya mau mencoba mengembalikan manfaat ini kepada orang lain gitu loh. Jadi, dan untuk mencapai itu kan secara teori ya kita harus sekolah sampai S3 gitu lah. Makanya ibaratnya kalau mau menjadi dosen atau peneliti kan harus S3. Jadi ini sebagai syarat aja sebenarnya sih. Cuman pendidikan sendiri nggak usah, harus kuliah. nggak harus kuliah. Yang penting belajar terus. yang penting belajar terus gitu aja sih. Ya, terus apa namanya? Oh ya, ada yang nanya, lagi ngerasa down, lagi S3, ngerasanya banyak pressure, terus lingkungan tuh kayak nggak terlalu mendukung untuk bisa balance ke keluarga. Di satu sisi keluarganya juga anaknya masih kecil, susah untuk bisa nginep di lab segala macam. Nah, itu ada motivasi atau gimana tips and trick survive saat PhD? Karena banyak loh yang bilang, aduh berat banget PhD itu. Kayaknya ya doang yang nyantai saat PhD yang aku tahu. Nggak tahu ya. Ini Beli Alit ada di sini PhD di Tunggu, SD. suaranya hilang. Masih ada nggak suaranya? Coba tolong dites. Kedengeran suaranya? Halo?
Suaranya kedengeran nggak? Kalau kedengeran, tolong dibilang. Coba. Mas, kedengeran nggak suaranya? Ada Masih. ya? Udah ada. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, tadi gimana semangat dan motivasi untuk S3? Jadi ya ini memang harus dikembalikan ke ini masing-masing ya. Sih ultimate solution karena masing-masing punya. Sebentar ya, tapi ini juga mau habis. Sebentar ya, udah nggak apa-apa itu dulu Nggak aja. apa-apa. Saya cas dulu, baterainya mau habis. Ya, jadi gimana survive S3 memang harus kembalikan lagi ke niat awal dan ke semangat awal, apa sih yang membuat kita ngambil S3 atau kenapa sih dulu excited banget waktu pertama kali diterima S3 gitu loh, apa yang mau dikembangkan. Cuman memang kalau udah masalahnya harus membagi waktu antara keluarga dan sekolah, lagi-lagi saya nggak bisa ngasih jawaban yang absolut karena lagi-lagi value orang-orang beda-beda mana yang harus diprioritaskan. Cuman kalau menurut saya adalah harus banyak-banyak terbuka ya. Saya sangat-sangat mengadvokasi untuk terbuka dengan pembimbing, sampaikan keluhan yang kita rasakan, karena harusnya mereka tugasnya sebagai adalah membimbing kita dan memastikan kita bisa melakukan S3 dengan baik gitu loh. Jadi kalau memang merasa bebannya terlalu banyak atau waktunya kurang dan kita punya keluarga yang harus kita urus, jadi memang harus ngomong lagi ke pembimbing. Dan memang harus banyak bersabar gitu loh. Jadi memang S3 itu berat, tapi di akhirnya nanti berbuahnya biasanya manis. Jadi kalau saya sangat-sangat mengadvokasi untuk ngomong sama pembimbing dan jangan disimpan sendiri masalahnya, selalu banyak ngobrol dengan teman-teman seperjuangan sesama S3 karena itu membantu melepaskan beban biasanya. Iya. Menurut saya itu aja Dan sih. mungkin bisa dicek juga ya, kadang suka ada konseling kampus itu kalau dicek. Harusnya betul. Kalau di Swedia sendiri pasti disediakan konseling. Jadi memang kalau udah capek kita bisa langsung konseling dan segala macam dan ada ombudsman segala macam. Numpang curhat. Jadi kalau menurut saya jangan sendirian lah. Kalau ingin menjalankan stres itu jangan sendirian, cari teman untuk ngobrol, apalagi terutama dengan pembimbingnya sendiri. Ini ada pertanyaan lagi dari aku, nanti izin tinggalnya mahasiswa karena beasiswanya S2, rencana bawa suami. Kalau bawa suami sekalian cari S2 di sana dapat free atau bayar? Seperti yang tadi sudah bilang, selama suaminya nanti statusnya di permitnya adalah dependent, bukan sebagai mahasiswa, maka dia bisa ambil kuliah gratis atau ambil kelas gratis lah, karena kan kalau S2 kan cuma 2 tahun ya. Sedangkan kan visa dependent itu masa validasinya sesuai dengan visa kita gitu loh. Jadi nggak mungkin suami kita bisa tinggal lebih lama daripada visa kita sendiri yang mahasiswa. Jadi kalau menurut saya secara teknikal nggak mungkin ambil S2 karena waktunya nggak cukup. Tapi kalau pertanyaannya gratis atau bayar, dia bisa gratis selama statusnya dependent. Atau ngambil S2 yang cuma setahun. Nah, atau ngambil S2 yang cuma setahun, atau kalau menurut saya ambil short course aja. Nanti bisa Tetap dapat run ininya kok apa? SKS-nya. Dapat SKS dan dapat apa sih ibaratnya buktinya lah, transkrip ya, dapat transkrip juga kok. Dan itu bisa ditransfer kayak Dan misalnya itu ntar betul. mau lanjut S2 di mana tempat lain itu Iya. bisa ditransfer. Seperti saya bilang tadi, misalkan ambil 3 bulan depan, ambil 3, tahu-tahu selama 5 tahun cukup 60 SKS ya, akhirnya bisa jadi gelar juga gitu. Iya. Terus tadi ada yang nanya apa? Tadi 22.000 kronor untuk salary PhD per bulan. Iya betul. Udah after tax atau belum? Sudah after tax. After taxnya berapa tadi? Wah, taxnya saya nggak ingat mbak. Sekitar 30% lah Ya sekitar 30% lah. gitu. Nah terus ada yang nanya juga, kalau bawa beasiswa Swedish Institute apakah cukup untuk bawa keluarga, suami dan 2 anak? Berapa sih Swedish Institute? Swedish Institute 9 ribuan ya. Nggak tahu berapa ya tadi. Kalau Nggak bilang. pertanyaannya kalau cukup atau nggak cukup, sebenarnya cukup. Lagi-lagi semua kembali ke gaya hidup ya. Tapi memang saya bakal bilang itu ngepas banget. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah apakah nanti Swedia mau menerbitkan permit untuk keluarga kita karena penghasilan kita kecil. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi seperti saya udah bilang, pemerintah Swedia dan banyak negara lain, bukan cuma Swedia ya, selalu menetapkan kita harus punya uang sedemikian rupa supaya ketika sampai di sana kita tidak terlunta-lunta kesusahan gitu loh. Betul. Jadi memang harus punya uang. Saya untuk spesifik untuk pertanyaan ini saya nggak tahu. Mungkin kita bisa memberikan bukti dengan kita punya tabungan rekening segini, akhirnya kita dapat permit.
Itu saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalau pertanyaan cukup atau nggak cukup, insya Allah cukup, tapi memang seadanya. Yang jadi masalah sekarang, bisa nggak pemerintah Swedia ngasih kita akses untuk bawa keluarga karena penghasilannya seperti itu gitu. Terus ada juga nanya, pengen daftar S2 atau S3 ke Swedia tapi ngerasa nggak pede, ngerasa kurang ini nilainya atau apa, ada juga yang via WhatsApp. Nah, itu harus bagus nggak sih transkrip S1 atau S2 kalau mau lanjut sekolah di Swedia gitu? Iya, menjawab pertanyaan itu juga tadi ada yang nanya, lanjut S2 ada syarat usia maksimal nggak? Jawabannya tidak sama sekali. Saya dulu ada orang S2 umurnya sudah 50-an. Iya, ada yang 40-an, 50-an. Jadi dia ambil kelas sama anak seangkatan sama anak-anaknya. Dan tidak ada masalah apakah sudah lama kuliahnya, jadi umur 50 aja masih bisa masuk gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan tuh menjawab yang tadi, apakah nilai penting atau enggak? Jawaban saya penting nggak penting. Yang pertama jelas, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi chance kita untuk diterima. Itu kita nggak bisa bohong ya. Itu di mana-mana seperti itu. Karena biar bagaimanapun mereka menilai kita cuma dari kertas, mereka nggak ketemu kita, mereka nggak tahu background kita, mereka cuma lihat transkrip, motivation letter, dan CV gitu loh. Mereka cuma bisa menilai apa yang mereka nilai. Jadi semakin tinggi nilainya semakin bagus. Walaupun berita bagusnya, nilai bukan satu-satunya parameter untuk diterima S2. Jadi diterima S2 itu faktornya banyak banget. Saya sharing waktu saya Erasmus Mundus, saya pernah ngobrol sama koordinator jurusannya. Saya tanya, kamu gimana sih cara nerima mahasiswa? Dia bilang, ya dari 3 itu, CV, nilai, dan motivation letter. Dan masing-masing ada gradingnya, misalkan CV-nya 30%, nilai 30%, motivation letter 30% gitu loh. Jadi nggak melulu yang nilainya tinggi banget pasti diterima. Bisa jadi nilainya sedang, tapi motivation letternya bagus sekali, CV-nya bagus sekali, akhirnya dia diterima gitu loh. Bisa jadi nilainya tinggi banget, tapi motivation letternya jelek, CV-nya jelek, dia nggak diterima. Jadi emang balance antara tiga-tiganya. Jadi nggak ada masalah dengan nilai jelek. Terutama untuk Swedia yang saya tahu, ini saya juga ngobrol sama salah satu koordinator, mereka kadang-kadang nggak lihat nilai, tapi mereka kadang-kadang lihat linearitas dengan jurusan yang kita mau ambil. Linearitas bukan berarti nama jurusannya ya, tapi mata kuliah apa yang mereka minta yang kita udah lakukan gitu loh. Jadi misalkan saya dulu jurusannya elektro, tapi saya mau daftar bisnis di S2 di Swedia gitu loh. Mereka nggak bakal lihat, oh kamu elektro nggak bakal terima, tapi mereka bakal coba lihat transkrip saya, kira-kira ada nggak mata kuliah yang saya pernah ambil yang cocok dengan yang mereka minta gitu. Misalkan saya harus ambil ekonomi misalkan, atau manajemen, dan ternyata saya pernah ambil sebagai kuliah tambahan, maka saya bisa jadi terima gitu loh. Karena mereka kadang-kadang suka ngambil mahasiswa dengan berbagai macam background supaya nanti di kelas diskusinya mereka jadi lebih berwarna gitu loh. Jadi nggak ada multi background. Jadi nggak ada peraturan saklek harus gimana, tapi saran saya untuk para pencari beasiswa, maksimalkan semua dokumen. Transkripsi udah nggak bisa diubah, itu sudah takdir dari atas, nggak bisa diubah. Tapi yang paling bisa diubah adalah motivation letter. Jadi salah satu kesalahan terbesar pencari beasiswa itu menganggap motivation letter itu cuma perlu dikerjain sehari. Itu cuma formalitas, padahal itu salah besar. Menurut saya, sisihkan waktu setidaknya 2 minggu untuk bikin motivation letter, karena itu bisa men-swing keputusan dari si penerima gitu. Iya, 1 halaman atau 2 halaman, tapi sisakan 2 minggu, tulis selesai, kasih ke orang, minta masukan, tulis lagi, benerin grammar, tulis lagi. Jadi jangan spend cuma 1 hari, itu harusnya 2 minggu. Justru transkrip yang harus disiapin itu mah udah jelas gitu loh. Atau CV. CV malah gampang. Caranya nulis motivation letter yang bagus. Berhubungan nulis motivation letter yang bagus itu jelas, saya nggak tahu ya. Oh bentar, saya jawab dulu. CV, molet, transkrip juga berlaku untuk yang di pen tadi ya. Betul, jadi ketika kita suami atau istri kita ikutan sekolah, ya mereka daftar dengan jalur biasa. Jadi mereka tetap harus bikin CV juga, bikin motivation letter gitu. Cuman enaknya nggak bayar gitu aja. Terus motivation letter yang bagus tersendiri ya? Iya. Ya itu ada teknisnya tersendiri. Motivation letter yang bagus, saya jelas nggak bisa berbicara secara mutlak ya, karena saya juga bukan penilai. Tapi rumusnya adalah spend waktu minimal 2 minggu menurut saya. Dan kemudian minta nilai dari orang lain. Kemudian baca dengan detail program yang kita mau tuju. Apalagi untuk beasiswa, karena beasiswa itu sendiri banyak macamnya. Misal, ini saya fiktif ya, ada beasiswa yang mau mempromosikan perempuan untuk mengambil STEM misalkan, science,
teknik engineering and mathematics gitu. Maka di motivational letter kita kalau bisa kita masukin tujuannya si beasiswa tadi dalam motivational letter kita gitu loh. Jadi kita merefleksikan value dari pemberi beasiswa di dalam motivational letter kita. Itu salah satu tips menurut saya. Saya dulu, jadi jangan cuman motivational letter cuman cerita sedih, wah saya orang miskin, saya mau sekolah biar bisa membangun bangsa dan negara. Itu basi banget. Jadi cocokkan dengan value dan vision dari pemberi beasiswa atau kampusnya sendiri. Itu harus dicocok. Misalkan saya dulu ambil Erasmus Mundus ya. Erasmus Mundus itu kan salah satu programnya adalah kita keliling negara-negara Eropa untuk dapat exposure budaya-budaya dari negara-negara Eropa tersebut gitu. Misalkan saya tinggal di Portugal, saya dapat budaya Portugal, saya tinggal di Belgia segala macam. Yang saya tulis di motivasi saya adalah saya pernah merepresentasikan Indonesia untuk menari saman gitu dan kita juara. Itu saya tulis di motivation letter. Itu nggak penting sama sekali. Tapi saya tulis kenapa? Untuk memperlihatkan kalau saya ini pernah merepresentasikan negara saya untuk budaya gitu loh. Dan itu align dengan vision mereka yang memperkenalkan budaya Eropa ke orang-orang mahasiswa tersebut gitu loh. Jadi nggak harus cerita sedih lah ibaratnya lah. Jadi itu tips saya. Ya, tips penting itu. Jadi kita juga lihat visi dari penyedia beasiswa. Jadi emang harus dibaca. Jadi harus dibaca, jangan cuman pengen beasiswanya doang, tapi kita coba baca websitenya, mereka visionnya apa, beasiswanya siapa yang dituju, apa pengennya mereka dari mendapat beasiswa gitu. Semua ini gak bisa berangkat bareng keluarga nggak? Iya. Ini ada pertanyaan juga, kalau ke Swedia bisa berangkat bareng keluarga nggak Kang, atau harus nyusul keluarganya? Jawabannya bisa. Jadi ketika kita sudah diterima S3 di Swedia, kita bisa langsung apply permit, izin tinggal, juga langsung bisa saat itu juga apply dependentnya, yaitu untuk keluarga kita segala macam. Cuman secara praktikal biasanya orang datang sendiri dulu, biasanya siap-siap dulu, cari apartemen dulu yang cocok untuk keluarga, biar udah tahu belanja di mana gitu. Karena kan kalau tahu-tahu datang bawa 6 orang, 7 orang, wah panik sendiri, wah ini masak di mana segala macam. Jadi kurang wise aja menurut saya. Jadi pertanyaannya kalau jawabannya bisa, langsung bawa keluarga bisa. Iya, terus tadi juga ada yang nanya, flat nyari sendiri nggak? Udah terjawab berarti ya, kita nyari sendiri. Flat nyari sendiri kebanyakan, tapi walau banyak juga kampus ataupun departemen ini yang kebijakannya unik untuk masing-masing, bisa juga mereka mencarikan. Jadi kalau memang udah punya, silakan langsung komunikasikan dengan HR-nya atau segala macam, saya dapat flat nggak segala macam. Biasanya sih mereka mencoba membantu atau malah mencarikan, tapi nggak 100%. Jadi jangan kaget juga kalau tahu-tahu ya cari sendiri, itu nggak ini. Jadi nggak dijamin. Ambil ini S2 yang konsentrasinya lebih linear ke S1 dibanding S3, chance-nya gimana? Pertanyaan lagi, ambil S3 yang konsentrasinya lebih linear dengan S1 dibanding S2, chance-nya gimana Mas? Kalau menurut saya S3 itu udah nggak terlalu penting dengan transkrip nilai. Ini menurut saya ya, karena S3 itu kita nggak belajar, kita nggak ujian. Yang dipentingkan adalah bagaimana kemampuan analitik kita, bagaimana kemampuan problem solving kita gitu loh. Dan ini nggak bisa dilihat dari CV. Biasanya mereka cuma lihat CV, bukan lihat CV. Biasanya mereka cuma lihat transkrip nilai, cuman buat ngelihat, oh ini student oke lah, performnya above average gitu loh. Jadi mereka studentnya ya yang emang oke lah. Tapi mereka nggak bakal ngelihat banget benar-benar mutlak dari nilai IPK misalnya. Tapi kalau untuk S3 mereka biasanya lebih ngelihat gimana sih orang ini menghadapi problem, apa sih project-project yang udah pernah mereka lakuin gitu loh. Dan itu semua untuk S3 di Swedia biasanya kita harus bikin yang namanya cover letter 2 halaman sampai 3 halaman kalau saya nggak salah ingat. Dan di situ kita menjelaskan siapa kita mau ngapain di riset kita gitu loh. Jadi ini yang paling penting untuk S3 kalau menurut saya ya. Jadi kita menuliskan saya ini gimana, saya udah pernah ngerjain apa, dan bagaimana karakter saya, kenapa saya cocok ngambil S3. Jadi mereka nggak bakal lihat linearitas kita sama sekali. Dan ini yang lebih penting. Jadi mereka lebih penting gimana kita problem solving, nggak dari transkrip sama sekali. Terus Kak, pernah ngerasa nggak percaya diri nggak? Atau inferiority complex, baik karena dari Asia mungkin, atau ngerasa ini yang pertanyaannya kedua, ya. Yang pertama pertanyaannya ada untuk bisa terima S3 nilai 1 S2 harus bagus? Enggak. S3 itu enggak penting gitu-gituan, yang penting bagaimana kita menjual diri kita di cover letter. Tapi kalau punya pengalaman riset ya jelas lebih bagus. Ini general condition ya, di mana-mana kalau punya pengalaman pasti lebih bagus itu. Cuman tidak mutlak lah. Kemudian pernah nggak tidak percaya diri, bagaimana cara mengatasinya? Pede terus?
Aku Kalau yang pernah nggak kalau pede tahu. ini pertanyaannya personal sekali, jadi jawaban saya jangan diambil sebagai referensi. Gantung kepribadian. Karena itu tergantung kepribadian. Kalau nanyanya ke saya bilang pernah nggak percaya diri? Saya bilang ya enggak, karena saya santai aja orangnya. Kalau santuy. Saya ini orangnya terlalu ya jalanin aja lah gitu loh, nggak pernah. Cuman saya bisa ngasih pengalaman pribadi, jangan pernah nggak pede ya, terutama inferiority complex karena ras gitu loh. Kalau inferiority complex karena kita kerjanya main Facebook mulu, sedangkan temen kerjanya kerja mulu, ya nggak apa-apa lah, itu wajar gitu loh, itu wajib malu. Kalau nggak malu nggak tahu diri. Cuman kalau gara-gara aduh kan saya datang dari dunia ketiga gitu loh, dari Indonesia, sedangkan ini dari Swedia, dari Belanda, dari Amerika, mereka tiap hari makannya sehat, kita makannya ya sarapannya seadanya, nasi goreng kecap gitu kan. Enak ya. Itu jangan, inferioritas seperti itu jangan, tidak ada hubungan sama sekali. Saya bisa bersaksi bahwa banyak banget orang Indonesia mahasiswa yang berprestasi di luar, tidak bahkan mengalahkan orang-orang Eropa gitu loh. Jadi itu nggak ada hubungan sama sekali dengan itu. Jadi tinggal kemauan kita aja, mau nggak maju atau bersaing dengan mereka. Itu aja, dan mudah-mudahan bisa menyerap kebaikan etos kerja mereka lah. Bahkan dari segi teori pelajaran di kelas pun yang dulu aku rasain pas S2 itu kadang malah lebih dalam dan ribet pas S1 dulu ya, pas Iya, di ITB. Jadi mereka itu keunggulannya bukan soal hafal-hafalan teori, jago-jagoan gitu ya. Mereka tuh hampir ya biasa aja gitu. Malah kadang dibanding pelajaran S1 kita lebih jelimet pelajaran S1 kita. Statistik tuh aku inget banget. Itu mereka tuh bener-bener pelajarannya konsep gitu. Nah, tapi yang bikin mereka unggul adalah soft skillnya. Mereka tuh berani, pede. Terus saat mempelajari sesuatu emang mereka memahami konsepnya betul-betul gitu. Kalau aku dulu diajarin mecahin soal segala macam jelimet, tapi habis ujian ya udah lupa gitu. Saking ribetnya sampai lupa sendiri. Nah, kalau mereka gimana memahami konsepnya, terus bisa mempresentasikan ide-ide mereka. Nah, soft skill semacam itu dan kemauan belajar kayak gitu yang menurut aku kita harus pelajari gitu, yang unggulnya Terus dibanding ada pertanyaan, pelajaran kita. penting nggak bahasa Inggris di kampus dan bermasyarakat di Swedia? Kalau untuk kuliah jelas ya, karena mata kuliahnya kan dalam bahasa Inggris gitu loh. Jadi biasanya ya, maksudnya kalau bahasa Swedia masa kita mau apply kan kita nggak ngerti sama sekali. Kalau bahasa Inggris masih lebih ngerti lah. Jadi memang ada nanti syaratnya, salah satunya dokumen bahasa Inggris, misalkan TOEFL atau IELTS minimal 6,5, atau kalau TOEFL tuh 90 kalau nggak salah, yang internet based test. Jadi bahasa Inggris untuk kuliah jelas penting. Untuk diri kita sendiri, kalau kita sampai sana nggak ngerti bahasa Inggris ya kita keteteran sendiri kan. Tapi kalau untuk di masyarakat pun juga penting kan menurut saya, karena lagi-lagi belajar bahasa Swedia lebih susah daripada belajar bahasa Inggris. Dan menariknya lagi di Swedia itu, dan ini juga menarik ya untuk nanti yang mau tinggal di sini, orang di sana bisa berbahasa Inggris itu hampir 90%. Jadi di Eropa pun Swedia itu peringkat 2 untuk orang-orang lokalnya yang bisa berbahasa Inggris setelah Belanda. Jadi nomor 1 Belanda. Jadi kalau ke Belanda, most likely kita ketemu orang pasti bisa bahasa Inggris lah. Nah, Swedia itu nomor 2 gitu. Jadi most likely mereka bisa bahasa Inggris. Jadi memang penting juga. Jadi saya juga 8 tahun di Swedia Nggak bisa bahasa Swedia. Karena orangnya pada bahasa Inggris. Karena orang pada bahasa Inggris semua. Jadi ya penjaga toko pun bahasa Inggris. Jadi ya nggak ada urgensi untuk iya. Iya. Terus tadi ada yang nanya S1, kalau S1 butuh bawa uang berapa? Jawabannya adalah kalau S1 di sana bahasa Swedia ya kan? Nah, S1 bahasa Swedia. Jadi jarang sayangnya. yang S1 di Ada sana. beberapa yang bahasa Inggris tapi kebanyakan bahasa Swedia, makanya kurang populer lah untuk S1 di Swedia, kecuali memang niat banget sampai harus belajar bahasa. Kemudian setelah selesai PhD, berapa lama kita diberi kesempatan untuk mencari kerja atau postdoc di sana? Nah, ini menarik nih, ini salah satu aspek menarik untuk melanjutkan kuliah di S3 di Swedia, karena secara hukum ketika kita tahun keempat PhD, kita bisa dapat permanent resident. Jadi menarik untuk yang mau lanjut kerja misalkan. Jadi kalau di negara lain kadang-kadang permit kita itu dikasihnya temporary, begitu S3 selesai maka temporary permitnya selesai. Kadang-kadang cuma dikasih waktu 3 bulan atau 6 bulan untuk meneruskan di sana dengan cara cari kerja atau harus pergi gitu. Sedangkan di Swedia selama kita sudah PhD, maka by tahun keempat kita sudah bisa dapat permanent resident. Jadi ya habis itu mau nganggur 4 tahun juga nggak apa-apa, udah punya hak tinggal di Swedia gitu loh. Jadi jadi itu salah satu positifnya juga. Saya juga kebetulan sama keluarga semua udah dapat permanent resident Swedia sampai 2023 gitu, dan padahal kita nggak butuh, tapi ya haknya kita dapat ya kita apply aja. Kemudian untuk mahasiswa S3 kegiatan kelasnya bagaimana? Untuk S3
dibandingkan dengan Korea, Jepang atau Belanda yang harus nggak ambil kelas, sayangnya atau mungkin enaknya di Swedia tetap harus ambil SKS kebanyak 60 selama masa S3. Jadi 60 SKS tetap harus ada diambil. Tapi berita baiknya maksimum 30 SKS bisa ditransfer dari S2 sebelumnya gitu loh. Jadi nggak harus ambil 30. Kalau saya sendiri sih saya nggak terlalu suka kelas ya. Jadi saya dulu langsung aja saya transfer 30 dari master saya, terus 30 yang lain saya ambilnya yang gampang-gampang aja lah. Halo Mbak Fitri dari Jerman. Kalau etos kerja perbedaan antara di Swedia dan Belanda apa? Ini saya nggak bisa bilang banyak karena saya pindahnya dari akademis ke akademis yang lain. Jadi kalau untuk akademis memang agak lebih santai dibanding bidang lain ya. Cuman kalau value yang saya bisa share yaitu tadi, share value di Swedia masih lebih rileks dibandingkan orang Belanda. Walaupun Belanda pun jelas jauh lebih rileks dibanding rata-rata di dunia, apalagi di Asia gitu loh. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh beda, cuman memang masih lebih rileks Swedia. Dan untuk concern ke family dan family ininya, saya masih nganggap Swedia lebih baik. Cuman kalau etos kerjanya saya nggak bisa bilang banyak karena saya kerjanya di akademis agak terlalu homogen biasanya, jadi sesama Eropa. Tapi karakter orangnya beda banget ya. Tapi karakter orangnya beda. Orang Belanda lebih vokal, lebih suka ngobrol. Orang Swedia lebih pendiam, lebih pragmatis, introvert gitu. Kalau Iya, Belanda tuh lebih bold gitu, pendiam. lebih berani. Terus kapan mudiknya? Kapan ya? Nggak Setelah tahu. corona berakhir Corona. semoga ya. Kita juga pengen banget pulang ke Indonesia. Apa? Keilmuan atau nilai apa yang kakak dapat dan akan dibagi untuk Indonesia, itu tadi saya udah jelasin panjang ya. Salah satunya itu emang efisien dalam bekerja, jam kerja untuk bekerja, jam di luar kerja untuk hal-hal yang lain. Jadi kerja itu bukan satu-satunya tujuan dalam hidup, masih banyak hal yang bisa dicapai. Yang Prof. Aya bilang. Salah satunya adalah keluarga gitu loh. Dan keluarga di Swedia itu benar-benar ditekankan ayah dan ibu itu perannya sama persis untuk mendidik anak. Nggak ada ibu doang atau ayah doang, dua-duanya harus turun tangan, harus cebokin, harus mandiin segala macam. Dan itu benar-benar dilakukan di sana gitu loh. Jadi itu salah satu yang value yang saya mau coba bawa ke Indonesia. Dan juga bagaimana hierarki ya, terutama ya, Menghargai tingkat orang. hierarki. Jadi hierarki itu nggak ada di Swedia. Di Eropa daratan hierarki itu masih terasa, walaupun nggak lebih nyata daripada Asia, tapi hierarki itu nggak ada. Orang itu tidak dipandang dari status, dari umur atau dari jabatannya, tapi dari opininya gitu loh. Selama opininya dia benar, walaupun dia anak S3 dan lawan debatnya adalah profesor emeritus, ya opininya bakal didengar. Saya sering cerita sama teman-teman saya di Swedia itu, saya sering banget berantem sama profesor saya, healthy fight lah ya, berdebat panjang panas. Ya saya berani debat gitu loh, karena menurut saya benar dan dia salah gitu loh. Jadi nggak yang nurut-nurut aja, dan udah itu profesional dan dia menerima, ya udah, nggak ada hard feeling, selesai. Besoknya berantem lagi. Rajin ya. Jadi itu yang saya mau coba gitu. Jadi tidak ada senioritas hierarki apalagi antara dosen dan murid ya, tapi tetap budaya timur tetap ada batasan-batasannya. Cuman ya yang tidak perlu ya nggak perlu sampai terlalu saklek lah, yang profesor nggak pernah salah atau bawahan selalu salah segala macam. Malah kadang di kelas tuh dosennya nantangin, kayak ada yang mau nanya nggak gitu, dan mereka seneng kalau ada yang challenge nanya gitu. Terus Ini mohon maaf ya, pertanyaannya banyak banget, jadi kalau ada yang kelewatan saya diketik mohon aja lagi maaf. di bawah biar biar kebaca lagi. Tadi di tengah-tengah ya. Apa namanya? Tadi udah atas kerja ya. Udah. Oh, ini opsi kegiatan istri. Opsi Apa kegiatan selama istri ikut yang selama suami? ikut suami studi apa bisa bekerja? Sayangnya kalau mau kerja formal di Swedia itu rata-rata mengharuskan bahasa Swedia, karena kan dia punya bahasa sendiri, svenska. Nah, paling kalau mau kerja itu yang misalnya apa ya, yang Oh, tapi bisa ikut Bisa kuliah kuliah? Oh iya, jadi- ambil bahasa Swedia dan itu gratis. oh ya, Jadi bisa. ada kursus bahasa gratis, itu SFI ya, Swedish for Immigrant. Itu gratis, kita bisa kursus bahasa Swedia. Terus bisa ngapain lagi ya? Bisa ngambil short course juga bisa. Terus ngapain lagi ya? Tapi kalau untuk kerja yang formal menurut aku tuh agak challenging, kecuali kita udah punya background Walaupun karir tapi yang pertanyaannya ini. bisa. Ya bisa sih, bisa.
Cuma nggak hal yang lumrah. Cuman Gampang. biasanya yang mau kerja biasanya mereka ambil Swedia dulu karena lebih mudah. Iya, karena lebih mudah jadi Biasalah, belajar bahasa. general peraturan umumnya di suatu negara kita menguasai bahasanya dulu, akses bakal terbuka lebih banyak. Betul. Jadi tapi nggak ada. Atau opsi kegiatan lainnya ya berkumpul bersama istri-istri yang Iya, lain. justru tuh enak kita jadi playdate sama yang lain. Terus taman kota tuh super banyak. Nah, Nggak super banyak sih, mumpuni lah gitu. Ada beberapa tapi itu sangat mumpuni, luas, ada playgroundnya. Jadi kita udah nikmatin aja ke perpustakaan kota, ke taman-taman, explore sebanyak-banyaknya kita bisa ambil dari sana gitu. ini selama PhD dan postdoc bagaimana tegas terhadap diri sendiri untuk bisa bagi waktu kerja antara family tanpa khawatir progres atau target nggak kecapai. Wah, ini saya juga mau dong kalau dapat saran seperti ini. Tapi intinya ya maksimalkan waktu kerja aja sih menurut saya sih, dan berani mereward diri gitu loh. Ketika kita udah mencapai target harian, misalkan mau nulis setengah halaman aja, itu udah target, dan ketika kita tercapai dan kita reward, ya udah habis itu ngopi-ngopi dulu atau pulang ke rumah lebih cepat. Itu menurut saya lebih bagus sih. Jadi booster ya, mungkin Vika itu jadi booster juga ya. Jadi lebih memang fresh. harus belajar mereward diri sendiri. Jangan menganggap diri ini inferior terus, kerjaannya kok nggak berkualitas segala macam, jadinya malah banyak pundungannya daripada kerjanya gitu loh. Iya. Jadi kerjain apa yang kita bisa, dan ketika selesai bagaimanapun kualitasnya, di reward diri dulu aja terus. Dan ketika udah di rumah atau di luar rumah nggak usah mikirin kerjaan. Gitu aja sih. Tuh PhD PhD di Asia kok menyiksa ya? Iya, Ya, kita aja. memang begitu. Kulturnya berbeda ya. Ya kan udah umum lah di Jepang, di Korea segala macam. Tapi pokoknya saya berani bilang produktivitas orang-orang Eropa sama Asia dengan jam kerja yang begitu berbeda ternyata nggak ada ya. bedanya. Jadi ternyata bukan itu kuncinya gitu loh. Bukan kuncinya tuh bukan jam kerja yang banyak, tapi mungkin efisiensi kali ya. Tadi ini sama aja ya. Kalau Iya. S2. Beasiswa S2 Erasmus Mundus apa harus linear dengan S1? Bisa, lintas jurusan bisa, jelas bisa sekali lintas jurusan. Tergantung gimana kita menjual CV kita atau niat kita dan motivation letter. Tapi tentu nggak bisa yang ekstrim banget. Misalkan saya S1-nya teknik elektro, terus S2-nya ambil psikologi tanpa ada background apa-apa gitu loh. Kecuali misalnya saya udah pernah volunteer di bidang psikologi yang saya bisa tulis di CV atau motivation letter. Jadi selalu bisa. Cuman ya nggak, kita tahu diri lah kalau kita nggak pernah apa-apa, nggak ada background, nggak pernah ambil mata kuliah sama sekali 1 atau 2, ya nggak mungkin juga. Karena itu menyiksa diri kita sendiri juga. Nggak bagus untuk diri kita sendiri juga. Iya. Terus S1 di Swedia bisa cari beasiswa dari kampus, betul. Oh, S1 di Swedia. S1 di Swedia nggak ada beasiswa dari kampus karena S1-nya gratis. Tapi kalau orang luar, Tapi untuk penduduk Swedia gitu loh. Sedangkan kalau dari luar saya kurang tahu. Pertanyaan ini agak kurang umum dan jadinya saya nggak tahu jawabannya karena nggak banyak yang minat S1 di Swedia karena mereka bahasa Swedia gitu loh. Jadi saya kurang sedikit banget info tentang S1 lah karena emang nggak banyak yang minat. iya. Kalau untuk tuition fee-nya itu mungkin bisa dilihat di website tiap kampus tuh biasanya jurusannya apa, terus kelihatan ada silabus sama tuition fee-nya berapa gitu. Terus apa alasan Mbak memilih jadi ibu rumah tangga? Adakah para ibu yang juga sambil berkarir? Sebenarnya kalau di Swedia justru pada umumnya pada berkarir ya, jarang ibu yang di rumah. Beda sama di Belanda masih banyak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kalau di Swedia menurut aku hampir jarang banget, at least sekolah atau ngapain gitu. Nah, jadi itu lebih ke personal aja gitu. Dari dulu, dari sebelum nikah aku emang udah pengennya kalau bisa berdoa, ya Allah semoga dikasih kemudahan jadi ibu rumah tangga, semoga aku nggak harus bekerja keluar rumah gitu. Jadi itu lebih ke personal aja gitu. Kalaupun kayak apa ya, sayang gelar apa gitu, sayang gelar nggak ya? Enggak. Jadi dulu tuh aku juga nggak mau S2 sebenarnya. Ini yang di sebelah nih yang mendorong-dorong biar aku sekolah lagi. Nah, tapi ya emang dari awal udah pengennya jadi ibu rumah tangga. Jadi lebih ke personal preference aja gitu. Ini ada pertanyaan, kira-kira kalau mahasiswa S2 bawa keluarga itu butuh tabungan berapa ya? Ini di luar teknis yang tadi saya bilang ya, apakah Swedianya sendiri mengizinkan kita bawa keluarga dengan beasiswa yang misalkan cuma 10.000 atau 11.000 karena demi keamanan kita sendiri, bukannya karena kenapa-kenapa. Dan saya juga nggak tahu apakah kita bisa menyediakan bukti yang lain, misalkan saya punya tabungan segini bisa nggak tetap dikasih. Mungkin bisa, tapi saya nggak bisa tahu jawab itu persis. Tapi bawa keluarga butuh tabungan berapa, yaitu seperti tadi saya udah jelaskan, dari keluarga kita sendirilah. Kita untuk rent alhamdulillah dapat yang murah, tapi rata-rata rent misalkan 4.000 sampai 8.000 lah, 4.000 sampai 8.000 kronor
kita keluarga berempat sebulan itu termasuk jajan-jajan makan itu mungkin 4.000 sampai 5.000 lah. Kalau banyak jajan 5.000. Jadi 4.000 sampai 5.000 lah. Jadi segitulah pengeluaran kita gitu. Jadi ceilingnya berapa, ininya berapa. Dan itu udah, jadi sebenarnya punya bawa keluarga kita berempat ya dan anak bayi. Jadi punya 15.000 itu udah bisa dapat tabungan. Jadi kalau 10.000 pun sebenarnya 10.000 juga bisa tapi ngepas. Dan dengan syarat dapat apartemen yang, karena memang kos paling besar itu apartemen. Iya. Jadi di Eropa mana-mana emang rata-rata kuncinya tuh diakomodasi. Iya, diakomodasi. Selebihnya bisa Yang menyedot. Oh iya, ini juga penting nih. Saya nggak sebutin tadi. Bisa ambil ribuan berapa lama sebagai mahasiswa S3. Jadi mahasiswa S3 itu kan di sini dihitungnya sebagai pekerja ya, pegawai, kita digaji dan kita mendapatkan hak cuti setiap tahun. Cuti saya setiap tahun itu 38 hari. Jadi kira-kira 7 minggu lebih dikit lah. Dan itu bakal bertambah setiap kita bertambah umur. Makin tua makin Jadi semakin tua liburan semakin banyak. Jadi kalau nggak salah terakhir saya pergi itu saya dapat 40 kalau nggak salah. Iya, kayaknya 40 deh. Jadi saya makanya setiap ke Indonesia bisa sampai minimal sebulan. Dan biasanya saya tambahin lagi dari parental leave yang tadi. Makanya saya bisa pulang ke Indonesia bisa 2 bulan, 2,5 bulan. Jadi setiap tahun dapat cuti 37 hari, 38 hari. Dan malah kalau nggak ngambil liburan malah ditanyain sama administrasi kampus ya. Kita dipaksa banget untuk liburan. Dipaksa untuk liburan kayak. Jadi kok masih kerja aja gitu. Nggak boleh, nggak kerja terus, nggak boleh liburan. Jadi makanya kampus Swedia itu rata-rata bulan Juni dan Juli, Agustus tengah-tengah awal tuh biasanya kosong, nggak ada orang. Semuanya liburan, mau profesor, mau mahasiswa segala macam. Beasiswa Erasmus, pengalaman volunteer yang beda saat jurusan linear D1 bisa mendukung saat proses apply. Saya kurang tahu, tapi general rule-nya lagi-lagi selama itu cocok dengan value mereka atau memang volunteering kita itu cocok dengan bidang yang kita ambil, maka itu bisa memperkuat admission sih. Jadi itu aja. Pokoknya ingat aja balance-nya ada 3, motivation letter, CV, sama transkrip, dan bahasa Inggris ya teman. Kan bahasa Inggris kan jelas angkanya itu udah fix ya, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi yang 3 ini dimaksimalkan. Kalau menurut kita CV-nya kurang, maka kita tinggikan di motivation letter dan transkrip. Kalau transkripnya kurang, maka tinggikan di 2 yang lain gitu loh. Jadi selalu ada yang nutupin yang lain gitu loh. Jadi selalu ada celahnya lah untuk di itu. Tadi juga ada nanya ceritain apa proses IELTS gimana ngambil. Waduh, kalau proses IELTS ini kayaknya udah bisa dicari yang banyak ya. Iya. Jadi di YouTube tuh ada beberapa channel yang udah kita pantengin aja itu. YouTube channel yang tentang persiapan IELTS sudah sangat-sangat membantu. Dulu saya belajar IELTS itu waktu punya bayi, Asia masih umur berapa ya? Setahun kayaknya. Dan saya persiapan tanpa les. Jadi di rumah 3 bulan ngerjain soal, dengerin YouTube, ngasuh anak sambil itu belajar-belajar di seling-seling. Nah, itu sangat terbantu sebenarnya gitu. Jadi belajar mandiri di zaman sekarang insya Allah banyak banget source-nya gitu ya. Bisa, saya aja dulu yang ibu rumah tangga yang udah 2 tahun gak pernah mikir berat-berat gitu. Kayak dulu ingat banget pertama kali writing IELTS, saya selalu nyetor kan ke suami, tolong dicek. Itu tuh kayak, ini apa gitu, saking kakunya, saking jelek tulisannya gitu. Nah itu proses terus di tempat, tiap hari latihan sampai lebih luas gitu ya. Hal susah, di mana-mana makan halal mudah. Di Swedia, di Denmark, di Norwegia, di Belanda, di Inggris, di Jepang, di Korea, sekarang toh komoditi halal itu juga bukan cuman alasan religius ya, tapi juga alasan ekonomis kan, karena kita untuk menarik wisatawan dan segala macam. Jadi nggak usah takut untuk yang muslim ke luar negeri, makanan halal itu di mana-mana ada, sudah masuk supermarket mainstream gitu loh, nggak harus pergi ke toko Arab segala macam. Jadi itu sudah. Jadi justru aneh kalau ke Eropa banyak alasan nggak makan makanan halal untuk yang muslim ya, karena pilihannya mudah sekali, nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak makan itu. Dan bagaimana dengan toleransi agama? Swedia dan Belanda bukan topik sih ya, tapi secara umum di Eropa baik-baik aja. Jadi tapi memang exception selalu ada, orang-orang garis kanan radikal, oknum itu selalu ada di mana-mana, nggak cuma di Eropa, di mana-mana ada, di Indonesia pun ada. Jadi orang-orang yang gatel sama minoritas itu pasti selalu ada, itu nggak mungkin nggak ada. Cuman saya bisa ngomong secara umum semuanya aman, terutama di Swedia. Swedia sendiri secara historis sudah menerima refugee muslim dari tahun 90 awal. Jadi mereka sudah ngerti banget sama namanya muslim, walaupun
ini pribadi saya ya, kritik pribadi saya adalah mereka terlalu dikonsentrasikan di satu tempat gitu loh. Jadinya kurang membaur dengan yang lain, tapi di luar itu penerimaan orang Swedia terhadap Muslim dan apa namanya dan imigrannya baik, nggak pernah ada masalah. Jadi sholat ada, masjid di mana-mana juga ada, makanan halal ada, mereka ngerti kalau kita puasa gitu loh, nggak yang aneh banget gitu loh. Iya. Jadi nggak ada masalah. Dibanding Indo tentu jauh ya kemudahan beribadahnya, tapi nggak susah juga gitu. Nggak, jam dindingnya bener kok. Ini karena ke mirror ya. Maaf tadi kelewat, kira-kira butuh tabungan berapa ya 100 Swedia untuk bawa keluarga? Saya kurang tahu detail ya, tapi setahu saya mungkin kalau ada yang ngerti bisa dijelasin. Kalau nggak salah syarat untuk bawa keluarga itu minimal harus punya gaji kita itu 13 atau 14 ribu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sedangkan gaji S3 Swedia itu jauh lebih dari itu. Jadi andaikan kita diterima S3 di Swedia, otomatis bisa bawa keluarga. Nggak pernah ada masalah. Bulan pertama, jadi ya bawa Indonesia untuk hidup sebulan lah. Nggak usah banyak-banyak. Iya. Nggak nunggak-nunggakan ya bayar Enggak gaji. nunggak-nunggak. Oh, dapat S3 di KTH. Wah, selamat ya Mas Rusyadi Muhammad. Insya Allah betah lah. Ya, katanya lebih rame, lebih KTH lebih rame. hidup. Tapi ya, kotanya lebih besar. Enak kok. Iya, ada lagi kayak gue bilang. Kayaknya nggak ada Kalau pertanyaan udah nggak lagi. ada ya kita sudahi. Oh iya, tentang apartemen. Apartemen tadi kita udah bahas ya. Cost living apartemen biasanya 4.000 sampai 8.000 atau bisa sampai 10.000 tergantung kota, tempat dan segala macam. Di Swedia itu gas dan air gratis. Saya kurang tahu apakah ini senegara atau kebetulan dulu tempat Gothenburg. kita nginep di Gothenburg. Tapi setahu saya setidaknya air itu gratis. Kalau gas mungkin ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi saya dulu gratis. Jadi benar-benar Gasnya listrik. jadi benar-benar cuma bayar listrik aja dulu saya. Jadi listrik dan kos dan internet lah. Bertetangga, tipikal bertetangga di Eropa ya, ya Nggak kenal tetangga. nggak kenal tetangga lah. Apalagi saya dulu tinggalnya di apartemen ya yang bertingkat-tingkat. Jadi ya memang nggak banyak ini, nggak banyak. Itulah yang salah satu yang kita rindukan juga. Makanya juga nggak mau terlalu lama juga di Eropa. Nggak ada nanangga gitu. Iya, nggak bisa bertetangga. Iya, tadi ada yang apa? Lulusan iya, D4 bisa lanjut S2 atau sarjana, setahu saya. bisa deh kayaknya. Yang penting kan pendidikan 4 tahun. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, saya takut salah jawab. Tapi Iya. kayaknya, Jadi, cek tapi university kayaknya admission. harus cek detail masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya dengan kontak point yang ada di halaman webpage. Mereka sangat-sangat responsif. Jadi jangan ada pertanyaan yang kita ragu terus kita nggak tanya, kita nekat gitu loh. Mendingan ditanya daripada nyesel. Iya. Terus biasanya syaratnya semuanya jelas di universityadmission.se. Nah, itu kita tinggal lihat apa kampusnya apa, jurusannya apa, terus syarat-syaratnya apa, biasanya itu ada. Kayak seingat aku boleh deh D4, yang penting pendidikan minimal 4 tahun gitu. Uni terbaik untuk master pendidikan di Swedia, ini general jawaban untuk semua orang nanyain apa sih yang terbagus jurusan ini di Swedia gitu. Jawabannya nggak ada. Jawabannya masing-masing silahkan dikonsultasikan dengan silabus dari masing-masing kampus gitu loh. Bisa jadi kampus A dan kampus B punya sama-sama jurusan pendidikan, tapi isi silabusnya sedikit berbeda, maka kita cocokkan dengan minat kita. Siapa tahu kampus A ini silabusnya lebih cocok ke saya deh, maka ambil yang itu gitu loh. Jangan lihat Competition base. Jangan lihat nama kampus, itu nggak penting menurut saya. Ini mungkin kurang populer opini saya, tapi ini saya dengan tegas bilang nama kampus itu nggak penting kecuali S1. S1 itu kita nggak ada yang bisa dijual, makanya kita cuma bisa jual nama kampus kita sendiri. Tapi kalau S2 dan S3, nama kampus itu nggak relevan sama sekali. Jadi bisa jadi ada kampus di Swedia yang entah di desa, tapi ternyata silabusnya benar-benar unik, cocok banget sama kita, maka itu yang kita ambil gitu loh. Jadi jangan lihat nama kampus. Jadi silahkan dikerjakan PR-nya, cek semua kampus, jurusan yang kita minati, cek silabusnya satu-satu gitu loh. Itu yang lebih baik. Jadi jangan cuman dengar nama jurusannya aja di kota Stockholm, wah Stockholm bagus. Dan jurusannya ada, kita Stockholm aja lah. Nggak terlalu penting menurut saya. Terus Mbak Iin. Mbak II dulu S2-nya Ayo ingat nggak nama jurusan aku? Innovation Management. Tadi nontonnya dia abisnya kapan? Jadi itu yang diambil, Business Innovation and Management. Management and Economics of Innovation. Terus sekolah untuk anak apakah mahal? Jawabannya tidak. Mulai dari SD sampai S2 gratis. S3 dibayar. Preschool bayar karena dia tidak wajib. Jadi kita nggak masukin anak ke preschool, nggak apa-apa, tidak kriminalitas.
Dan itu pun gaji bayarannya murah karena pakai persentase gaji. Jadi 3%, anak di bawah umur 3 tahun, 3 tahun 3%. itu 3% gaji. Di atas 3 tahun 2% gaji. Anak berikutnya 2% juga, dan berikutnya jadi lebih murah gitu. Dan itu pun ada ceilingnya. Jadi 1% gaji pun ada maksimumnya 1.000 kronor. Jadi kita nggak bakal bayar lebih mahal daripada 1.000 kronor walaupun gaji kita miliaran misalkan. Iya. Jadi tetap ada ceilingnya. Jadi murah banget, hitungannya itu 2% gaji lah. Iya. 2%, bayangin 2%. Dan itu pun harganya flat, baik untuk sekolah berbahasa Swedia maupun sekolah berbahasa internasional. Jadi dulu anak kita sekolahnya di berbahasa Inggris dan Tadi ada bahasa yang Islam. nanya sekolah Islam untuk anak ada nggak? Sekolah Islam untuk anak Ada di Hilbert. ada di tempat-tempat kantong muslim. Jadi bukan suatu Pemukiman yang muslim. keumuman, jadi masih sedikit dibandingkan negara-negara yang Eropa daratan, misalkan Belanda yang mungkin lebih banyak. Jadi ada, tapi ya jadinya bahasa Sedikit Swedia. dan berbahasa Swedia, nggak ada yang internasional. Kendaraan yang dipakai pas Swedia ya kita naik kendaraan umum lah, bis, Naik tram. tram, Naik sama sepeda bus, juga boleh, tapi di Swedia itu bergunung-gunung, jadi siap-siap Gempor. betisnya gendut. berkonde. Penyesuaian anak pindah ke luar negeri, biasanya anak kita lahir di Swedia dua-duanya, tapi berdasarkan pengalaman dan observasi dan pengalaman teman-teman, sini. anak-anak nggak pernah ada masalah dengan pindah di luar negeri biasanya. Lebih Karena gampang. anak-anak itu masa adaptifnya sangat-sangat cepat ya. Bahkan mereka kita cemplungin ke sekolahan, mereka nggak ngerti apa-apa, bahasanya 3 bulan tahu-tahu udah ngomong cas-cicus dengan bahasa yang lain gitu loh. Jadi nggak pernah ada masalah. Biasanya yang agak susah Move on. iya, biasanya agak lebih susah adaptif itu justru orang tuanya, karena udah punya banyak pikiran dan segala macam. Jadi begitu. Jadi anak-anak biasanya nggak pernah ada masalah. Kelebihan proses belajar mengajar di Swedia dibanding Indo, seperti tadi udah bilang, nilai itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah lebih mengerti. Jadi nilai tidak ada IPK dan segala macam. Diskusi lebih diutamakan dibandingkan mengerjakan soal. Dan juga ada feedback antara profesor dan mahasiswa gitu loh. Jadi materi ajar itu terbuka, profesor bisa didebat. Jadi itu kelebihan proses mengajar di Swedia kalau menurut saya. Iya, dan banyak banget readingnya ya, menekankan reading itu banyak gitu. Pendidikan agama Islam untuk anak selain di rumah bagaimana? Ya tidak ada, Nggak cuma ada. ada di rumah. Kecuali mau ke masjid-masjid kota, biasanya mereka punya program untuk anak Ya, walaupun 7 belum tahun. banyak. Tapi itu pun dengan bahasa lokal. Dan Jadi sesuai itulah dengan- untuk muslim salah satu kekurangan tinggal di luar negeri lah. Kalau di Gothenburg tuh di ba- TPA 7 tahun ke atas doang. Dibandingkan Swedia dengan Belanda lebih mahal mana? Malahan Belanda. Menurut Enggak saya sih. malahan Tergantung. ya. Di Belanda ada kos-kos yang lebih tinggi dibanding Swedia, kayak kesehatan. Di Swedia full gratis, di sini harus bayar asuransi. Kemudian lagi-lagi beda kota. Di kota kami sekarang rentnya untuk rumah mahal banget karena di sini tempat industri ya, jadi sangat mahal, persaingannya tinggi. Cuman untuk biaya makan Swedia tetap lebih tinggi. Jadi ya jadi ada plus minusnya lah. Iya. Cuma overall karena rentnya lebih tinggi, jadi biasanya lebih besar juga. Terus preschool ini pakai English kan, bukan bahasa Swedia, ya dua-duanya. Jadi preschool kalau bahasa Swedia Förskola gitu loh. Jadi ada yang bahasa Swedia, ada yang bahasa Inggris. Dulu anak kita Di tempat kita dulu di bahasa Inggris kebetulan karena dekat kampus. Jadi bisa sekalian berangkat, sekalian nganterin, terus pulang sekalian dijemput gitu. Nah, strategi buat milih sekolah anak kalau di negara orang tergantung tujuannya juga ya, bakal Iya, sebentar atau enggak. Ya itu sih Menetap atau personal sih. Kalau kita kan karena kita tahu kita nggak bakal lama di Swedia, maka kita pilihnya bahasa Inggris gitu. As simple as that sih. Nah ini berhubungan dengan yang bawah nih. Pas anak-anak sekolah ada nilai berbenturan nggak dengan nilai yang dianut keluarga gitu loh. Ada. Ini jelas ada. Namanya kita tinggal di Eropa ya, dengan value mereka yang berbeda. Dan ini juga jelas berhubungan dengan Swedia yang sangat-sangat open dan sangat-sangat menghargai persamaan baik dari gender maupun orientasi seksual misalkan. Jadi ini memang, dan mereka diajarkan dari kecil gitu loh. Misalkan baru seminggu lalu misalkan minggu lalu anak saya ngomong, kan laki-laki nggak apa-apa pakai dress katanya. Terus tanya, oh emang iya, siapa yang bilang? Iya, guru waktu di Swedia dulu dia bilang, oh gitu. Ya menarik aja sih. Jadi mereka dari kecil diawalkan ya nggak apa-apa kamu pakai dress, itu hak kamu untuk berekspresi gitu loh. Bahkan saya nggak bilang ini baik atau jelek ya, masing-masing silahkan punya value-nya masing-masing.
Cuman memang siap-siap saja, namanya sekolah di luar negeri dengan kultur yang kita nggak biasa, ya siap-siap saja bakal ada benturan seperti itu gitu loh. Jadi jangan kaget, itulah salah satu resiko yang harus didapatkan gitu loh. Ya itu tadi, persamaan gender, persamaan ya mereka memang value-nya seperti itu, semua orang adalah sama, tidak dilihat suku, ras, agama, kulit, warna kulit, orientasi seksual dan segala macam, dan anak diajarkan secara aktif untuk menghargai itu. Jadi memang harus sering-sering ngobrol sama anak aja untuk ya memang kalau memang ada value yang dirasa kita kurang cocok ya kita bisa luruskan atau kasih tahu gitu, dan kita juga tetap ngajarin untuk menghargai value orang gitu loh ya nggak ada masalah. Jadi begitu aja, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, semoga bermanfaat sharing kita hari ini. Makasih banget. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nah, mohon maaf kalau kepanjangan, tapi luar biasa antusiasmenya, masya Allah. Semoga berkah wawasan dan ilmu yang didapat, dan ada yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Dan saya berharap mudah-mudahan makin banyak ya yang mau mempertimbangkan alternatif kalau untuk mengambil pendidikan ya ke Swedia gitu loh, karena memang value-nya banyak banget yang positif. Karena memang kurang populer ya dibanding waktu saya datang tahun 2011 itu benar-benar sedikit banget mahasiswa Indonesia, tapi sekarang terutama ketika LPDP muncul semakin banyak, dan sekarang LPDP kebetulan stop lagi untuk ke Swedia, jadi tapi sudah mulai semakin banyak, sudah mulai banyak anak-anak S3 di sana. Jadi memang saya excited banget kalau bisa sharing value Swedia, karena memang menurut saya unik dan nggak banyak orang yang merasakan itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Ya udah. Tapi jangan lupa pulang ke Indonesia. Karena tetap tanah air tidak terlupakan. Ya udah, makasih semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Iya, boleh kalau ada yang request topik apa bikin live, kasih tahu aja gitu biar kita juga kepikiran ya. Kalau ya, boleh. Iya, bilang aja bikin live tentang apa gitu. Semoga bisa. Iya. Semoga yang belum sukses ada semoga kesempatan yang mau ke Swedia insyaallah mudah-mudahan lancar, dan yang mau ke Swedia mudah-mudahan enjoy the time there gitu, dan bisa mengambil banyak hikmah.